Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mahasantri Mahat Islam Rafiatul Ahyal Institute, yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat kembali berjumpa pada sesi kali ini pada hari Rabu 10 November 2021 yang bertepatan dengan 4 Rabiul Tsani 1443 Hijrah. Alhamdulillah, hari ini juga bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. Semoga kita semua dapat menerapkan semangat pantang menyerah para pahlawan kita dalam ikhtiar kita untuk memahami nilai-nilai keislaman. Sampai dengan pagi ini sudah ada 6.379 mahasantri yang terdaftar di Mira Institute. Namun baru 2.315 mahasantri yang berhasil mengaktifkan akunnya. Jadi kami himbau kepada teman-teman sekalian yang sudah terdaftar, yang sudah mendapatkan perangkat belajarnya, bisa mengaktifkan akunnya di website resmi Mira Institute di mira.quantumakhir.com. Teman-teman bisa masuk ke dalam websitenya, insya Allah ada panduan loginnya. Caranya cukup mudah, teman-teman cukup memasukkan email teman-teman dan juga nomor handphone yang sudah terdaftar di aplikasi Waha Corner. Ya, teman-teman bisa merujuk kembali email teman-teman di halaman inbox. Tim admin sudah mengirimkan username dan juga password. Nah, username-nya berupa email teman-teman dan passwordnya berupa nomor handphone yang sudah didaftarkan. Untuk loginnya, teman-teman cukup memasukkan email dan nomor handphone. Untuk passwordnya, teman-teman bisa mengawali angka 0 untuk memasukkan password. Jika tidak berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya. Penting bagi teman-teman untuk bisa mengaktifkan akunnya, karena teman-teman yang sudah berhasil mengaktifkan akunnya dapat menikmati segala fasilitas yang disajikan di website resmi Mira Institute. Teman-teman bisa merujuk kembali video-video yang ada di mana kondisi-kondisi tertentu video itu tidak bisa disiarkan secara langsung melalui YouTube. Jadi teman-teman bisa merujuk kembali videonya secara lengkap di website resmi khusus Mira. Bagi teman-teman yang belum mengaktifkan akunnya, teman-teman kami himbau untuk bisa mengaktifkan kembali akunnya. Teman-teman juga bisa mengukur pemahaman teman-teman dengan menjawab beragam pertanyaan yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Jadi cukup sangat penting ya bagi teman-teman yang sudah terdaftar untuk bisa mengaktifkan akunnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah sebentar lagi kita akan bersama-sama menyimak kajian pada pagi ini dengan tema cara memahami Asmaul Husna. Sebelum itu, mari kita mendoakan guru kita bersama, Ustadz Dr. Adi Hidayat RSMA. Semoga Allah berikan umur yang panjang dalam ketaatan, Allah mudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, terusnya di urusan dakwah beliau. Untuk itu, tanpa panjang lebar, kepada guru kita semua, dengan segala hormat, waktu dan tempat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali di pertemuan subuh kali ini dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga di kehidupan kali ini kita mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingannya sehingga mampu menjalani titian kehidupan kita dengan baik, mulia dan lebih dari hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui.
dan semoga dengan itu menjadi bekal terbaik kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga hamba-hamba Allah yang masih berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman, semoga menguat hidayah dalam jiwanya yang mendorong lisannya untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah. Pun demikian semoga para pelaku maksiat dan mungkin kita termasuk di dalamnya diberikan sentuhan di dalam jiwa yang kuat untuk bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar sehingga bisa memperbaiki kehidupan, menjalani hari-hari yang baik dan wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk memahami apa yang kita pelajari dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk dan ridha-Nya, juga pedoman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan dalam kehidupan kita apa yang telah kita pahami itu. Kita akan coba lanjutkan, saudara-saudariku, terkhusus di keluarga besar Mira, Ma'had Islam Rafiah Akhyar, dan siapapun yang tergabung dalam kajian kita di subuh kali ini. Saya melihat ada beragam keterlibatan dari teman-teman di seluruh provinsi di Indonesia insya Allah. Tadi saya lihat ada yang dari Jambi, dari Sumatera, dari beberapa yang lain juga, dan terhubung insya Allah juga dari luar negeri, karena kita melihat di data ada peserta dari luar negeri juga yang sudah terhubung dengan Mira, ya, dari New Zealand, dari Malaysia, dan dari beberapa negara-negara yang lain. Diinformasikan bahwa ini sangat terbuka, ya, pesantren ini menjangkau seluruh wilayah di dunia ini. Sepanjang Anda memiliki kesempatan dan keinginan kuat untuk bisa bergabung dan belajar sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan kepada kita melalui petunjuk Rasulullah SAW. Dan tentunya pembelajaran ini tersusun dengan kurikulum, ya, tidak seperti ta'lim-ta'lim biasa yang mengambil tema-tema umum. Ada kurikulumnya, ada sistemnya, ada pendidikan formal yang kita ikuti terkait dengan materi-materi yang disampaikan. Jadi ada sesi pembelajaran yang kita mulai Senin sampai dengan Kamis yang kita bagi dua bagian, ya, khususnya nanti Senin dan Kamis untuk berdialog dan pengayaan. Selasa dan Rabu kita ada pada penguatan materi. Hanya di Senin kemarin kita mencoba meneruskan kembali untuk menyempurnakan bahasan kita, sehingga bagian pertama pokok iman kita bisa tuntaskan di kesempatan hari ini, dan esok hari kita akan adakan pengayaan, pendalaman materi dan perluasan wawasan insya Allah. Baiklah, langsung saja. Di pertemuan yang lalu ini kita sudah sampai ke materi untuk menampilkan dalil-dalil tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu kuat dan mantap keyakinan kita untuk menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, menepikan yang lainnya, sekaligus menghadirkan komitmen untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala melalui penghambaan yang sempurna kepadanya. Ini setiap kita menulis, ya, insya Allah kami tuliskan, kemudian kita copy atau kita scan, difoto, di scan, kemudian kita tampilkan di web. Sebelumnya jadi backdrop ini, ya, untuk mengingatkan, background ini untuk mengingatkan bahwa kita kemarin sudah sampai di sini, gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman biasanya kalau visualisasinya tergambar dalam pembelajaran kan masih ada ingatan-ingatan tertentu. Nah, ini nanti akan ditampilkan di web coret-coretan kita, sehingga kalau ada yang ingin nyalin kembali, nyimak video dan sebagainya, itu mudah untuk mendownload. Yang sudah punya password silahkan masuk ke situ, ya. Baiklah, teman-teman sekalian, saya akan berikan pengantar dulu kepada terusan tema kita kali ini, mengenal Al-Asma'ul Husna sebagai konsekuensi kita dari penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga komitmen kita untuk menuhankan Allah dan menepikan yang lainnya. Setelah kita mengenal kemarin tentang penguatan pokok keimanan kita, dasar iman kita, pondasi kebertuhanan kita yang menuhankan Allah Subhanahu wa taala saja, dan dikenal pokok-pokok ini dengan rukun iman. Ini yang paling dasar sekali, ya, teman-teman sekalian. Dan ini akan menentukan kuatnya bangunan syariah, ya, kuatnya bangunan amal. Karena seperti kita pelajari di awal bahwa Islam itu terangkai dari iman dan amal, akidah dan syariah. Jadi pondasinya itu iman, bangunannya nanti itu syariat, bangunannya adalah amal. Ya, nanti ada tiang-tiangnya, ya, kemudian sampai ke atasnya, penutupnya, sampai kemudian hiasan-hiasannya. Karena itu, ketika pondasinya tidak kuat, maka tiang-tiang bermasalah. Ya, itu sholat itu tiang-tiangnya, itu kan bangunan-bangunannya, penopang di atasnya. Sedangkan bawahnya pondasinya itu iman. Makanya kan Nabi mengatakan as-salatu imaduddin, ya, sholat itu tiang-tiang agama, tiang ad-din. Itu tiangnya. Tapi tiang kan berdiri di atas pondasi. Pondasinya itu iman.
Ya, karena itu kalimat salat itu berada setelah iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat itu mampu didirikan dengan benar kalau pondasi imannya itu kuat. Kalau pondasi imannya itu lemah, maka akan berpengaruh kepada tiangnya nggak kokoh. Itu yang membuat seseorang kadang-kadang malas, menunaikan sholat jadi terlambat, dengar adzan masih menawar, baru adzan belum qomat dan sebagainya. Problemnya di sini. Ya. Problemnya di sini. Karena itu penting bagi kita mengadakan penguatan-penguatan di pokok ini. Nah, penguatan kepada aspek iman ini, pondasinya, pokoknya, rukunnya, itu ada 6 aspek. Ya, seperti pernah juga kita sampaikan, kita tuliskan kembali untuk mengingatkan, ya kan? Yang pertama adalah hal yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut hal yang terkait dengan Allah, bukan sebatas kita mengenalnya, tapi juga kita harus mengetahui cara-cara berinteraksi dalam penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal tentang kedahsyatannya, tanda-tanda yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, baik pada diri kita ataupun pada alam semesta atau di lingkungan sekitaran kita, kan? Sehingga setiap aktivitas kita semakin mendekatkan dan meyakinkan kita kepada Allah dan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang terkait dengan malaikat, saya menuliskan lafaz Allah Subhanahu wa taala ya dengan bahasa Arab, dengan bahasa Al-Qur'an ya, dengan yang awalnya, sehingga nanti tidak ada kita bisa istilahkan penyimpangan-penyimpangan dalam bacaan gitu kan, atau tereduksi maknanya. Kadang-kadang kan ada yang dituliskan dalam Latin itu seperti serupa, gitu kan? Nah, tapi dibacanya ada yang berbeda ya. Kalau di bahasa Latin kan kita tuliskan ke bahasa Indonesia ditulis dengan Allah gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, gitu kan? Nah, kita kan membacanya seperti ini. Ya, sehingga orang Sunda juga menuliskannya dengan o gitu, Allah, gitu kan? Ada yang kurang L-nya 1 jadi Allah gitu, kuma Allah we gitu kan. Tidak, ini ada tasdid di sininya Allah, gitu kan? Nah, jadi kita tuliskan begini supaya nggak salah dibaca, karena ada beberapa keyakinan lain yang kadang menyebut nama Tuhannya nggak konsisten. Ini bermasalah juga. Ya, di Inggris jadi God, ke Indonesia jadi beda lagi gitu kan. Kadang-kadang juga di Indonesia jadi beda-beda, di setiap provinsi namanya bisa berbeda. Kita tidak. Ini menunjukkan Tuhan yang sejati gitu kan. Namanya dimanapun disebut tetap Allah. Di Arab Allah, gitu kan? Di Eropa Allah, di Amerika Allah, di Indonesia Allah, di Asia Allah, di dunia Allah, di langit, di bumi pun Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Allahu nurus samawati wal ard. Jadi konsisten gitu ya. Karena itu saya lebih cenderung untuk menghadirkan tulisannya seperti ini ya. Nah, kalau malaikat ya ini standar lah, mau ditulis dengan bahasa kita juga malaikat ya seperti ini. Kalau mau diterjemahkan juga dengan terjemah ya bisa ya, dengan bahasa Inggris misalnya angel itu kan terjemahan ya kan, tapi kan Allah nggak bisa diterjemahkan ya. Nah, kemudian di sini kita turunkan kitab-kitab sebagai pedoman. Nah, kemudian yang keempat para rasul. Nah, yang kelima tentang hari kiamat, yaumul akhir. Ya. Atau kita katakan hari akhir. Karena bukan hanya kiamat saja yang terjadi, tapi segala hal yang terkait dengan kehidupan akhir kita. Kemudian hukum yang mengatur tata kelola kehidupan, qada dan qadar. Ini ya. Nah, dari 6 pokok ini yang akan menyulam, mengokohkan dan menguatkan pondasi amal kita. Ini yang disebut dengan pondasi iman, ya. Namanya pondasi iman, akidah. Nah, ini simpulnya ada 6. Ya, yang kita bahas di kitab Al-Aqaidah Al-Islamiyah itu kan, ya, mafhumul iman awil aqidah yantazimu sittata umurin. Masih ingat di halaman ke-8 yang sudah saya bagikan kan? Ya kan? Pemahaman, pengertian, penguatan tentang iman dan akidah itu menuntut kita untuk merangkai 6 hal, 6 pokok. Ini simpul iman tuh ini simpulnya. Jadi kita harus ikat simpul itu menguat dalam diri kita. Kalau ini sudah kuat, maka dorongan pondasi ini akan menjadikan pijakan-pijakan amalan itu menjadi kokoh. Makanya tubuh kita kokoh untuk beramal karena pondasi imannya kuat dalam jiwa kita. Tangan ini kokoh untuk beramal saleh, ya, lisan kokoh untuk beramal saleh. Kemudian sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua kokoh. Ini bangunan amalnya. Karena itu sholat kita kerjakan kan dengan seluruh tubuh kita tuh. Ya, kalau kokoh iman dalam jiwa kita, maka pancarannya, cahayanya, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim itu kuat menggerakkan diri kita untuk beramal saleh, untuk bersyariat, ya. Ini simpulnya. Nah, penguatan kita di pertemuan yang kemarin, yang terakhir sampai yang terakhir kemarin, ini masih di aspek yang pertama ini. Ya, kita sudah selesaikan bagian ini tentang pembahasan al-ma'rifah.
Al-ma'rifah billah. Ya, ini sering disingkat dengan ma'rifatullah. Al-ma'rifah billah. Jadi kalau sudah tahu, sudah kenal, sudah mengetahui kemarin dalil yang kemarin sudah kuat, sudah paham, maka baknya hilang nanti. Ya, alif lamnya hilang menjadi idhafah ma'rifatullah. Ya, karena sudah tahu nih, ini kita masih butuh perangkat kan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, masih menggunakan huruf ba kemarin tuh. Al-ma'rifah billah gitu kan. Mengenal Allah Subhanahu wa taala masih menggunakan perangkat huruf ba nih. Ya, masih ada alif lam di depannya itu. Bab pembahasan untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba-nya kan banyak tuh fungsinya ya. Untuk menghadirkan kedekatan, musahabah, kerekatan, al-ilsaq gitu kan, dengan tujuan, sebab akibat, sebabiyah dan seterusnya. Nah, ini semua pembelajaran itu menunjukkan kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hubungan penghambaan kita kepada Allah begitu rekat. Dengan rekat itulah muncul pemberian-pemberian Allah yang sangat cepat, pengawasan, perlindungan, dan segala hal yang terkait dengan kebutuhan hamba. Kalau sudah dekat, sudah lekat, maka menjadi idhafah ma'rifatullah, mudhaf ilaih. Itu kan? Jadi artinya apa? Perantara ilmu ini sudah melekat dalam jiwa kita sehingga secara otomatis kita itu terdorong untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lisannya mudah beristighfar, refleks kita menyebut nama Allah dalam setiap kegiatan, ya, dan sebagainya. Nah, ini kalau kita dengar istilah ma'rifatullah artinya ini sudah sampai kepada tahap pengenalan kepada Allah melalui tahap-tahap pembelajaran. Ya, ini sudah normal ya, sudah biasa kan. Baik, ini standar dalam logika juga. Orang-orang yang akan beraktivitas kan pertama belajar dulu. Ya, setelah tahu ilmunya kan automatically dia melakukan apa saja gitu kan, sesuai dengan dasar pengetahuan yang sudah ada pada dirinya. Nah, secara singkat sebelum kita masuk ke tahap berikutnya teman-teman sekalian, kita sudah belajar tentang bagaimana menetapkan Allah sebagai Tuhan yang hak. Kemudian mengambil ini supaya kita terukur ya. Nah, kita sudah bahas di sini adalah tentang penetapan Allah, ya kan, sebagai ya Tuhan yang hak, Kalau hak itu artinya kebenaran mutlak ya, kebenaran absolut yang nggak bisa ditawar gitu ya. Jadi di bahasa Arab itu ada sidqun ma yahtamilu sidqa wal kadhiba, sesuatu yang mungkin masih beda cara pandang untuk menetapkan kebenaran itu. Ya, bagi saya misalnya yang menyenangkan itu putih yang bagus, bagi yang lain mungkin biru, bagi yang lain mungkin merah, mungkin ada yang senang pink gitu kan. Itu sesuatu yang relatif. Ya, tapi ada sesuatu yang mutlak, kebenaran mutlak yang dengan kemutlakan itu jadi standar hukum. Kalau nggak ada yang mutlak jadi relatif semua, nanti kehidupan akan kacau. Ya, maka sesuatu yang mutlak, kebenaran yang absolut itu disebut hak dalam bahasa Arab. Karena itu semua kebenaran yang mengacu kepada Allah itu sifatnya hak. Ya, di Al-Qur'an disebutkan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, bukan as-sidqu, al-haqqu. Semua kebenaran absolut mutlak itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah engkau meragukannya. Karena itulah kalau kita ingin kenal bagaimana semua kebenaran yang mutlak itu untuk menjadi pedoman kehidupan kita, berbicara yang benar berdasarkan hukum yang mutlak, mendengar yang benar berdasarkan hukum yang mutlak, melihat yang benar berdasarkan hukum yang mutlak, sehingga tidak bergeser dari kebenaran, ya, benar-benar betul, ya, benar-benar berada di jalur yang soleh, yang baik, yang hak, gitu kan. Maka Allah turunkanlah kemudian wahyu ayat lewat firman-Nya terkumpul dalam Al-Quran. Siapa yang menjelaskan Al-Quran itu Rasulullah SAW. Makanya misi Rasulullah itu membawa kebenaran mutlak, menyampaikan kepada kita kebenaran yang absolut, dan beliau merasakan bahwa apa yang dibawanya itu benar, harus merasa benar. Karena itulah beliau mendakwahi orang lain. Kalau beliau tidak yakin dengan kebenaran, mustahil ngajak orang ya untuk bisa masuk dalam nilai-nilai kebenaran yang mutlak. Mustahil ngirim surat ke Kaisar Heraklius misalnya utusan, kemudian ke Kaisar Persia dikirimkan juga. Ya, ini menandakan bahwa ada rasa benar terhadap risalah yang dibawa dan bersumber dari kebenaran yang mutlak. Itu hak namanya. Ya. Jadi bagaimana cara kita menetapkan Allah sebagai Tuhan yang hak? Ya, maka diterangkan oleh Allah begini standarnya. Kita telah belajar untuk menetapkan bahwa ini adalah Tuhan yang benar, maka kita telah belajar juga standar ya atau parameter ketuhanan. Ya, bahasanya nanti di ilahiyat ya atau terkait dengan aspek teologi. Sudah kita pelajari kan dari aspek teologinya apa saja, ya ukuran-ukurannya dihafalkan ya yang kemarin itu, karena nanti saat kita ditanya berargumentasi ya kita punya jawaban yang kuat minimal untuk meyakinkan pada diri kita sendiri.
ya, yang disebut Tuhan itu standarnya apa dulu, ya kan? Maka misalnya laisa kamitslihi syai' mukhalafatul hawadits sudah kita pelajari, Tuhan mesti berbeda dengan makhluk gitu kan. Tuhan tidak boleh ada sifat-sifat makhluk yang melekat kepada dirinya. Baru kita turunkan dari namanya kan, dari sifatnya, dari keadaannya dan sebagainya sampai kita bisa menjelaskan turunan surat Al-Ikhlas itu. Sampai akhirnya kita bisa menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang hak. Nah, yang ketiga kita sudah pelajari juga dalil-dalilnya. Ya. Dalil-dalilnya. Jadi, kalau untuk orang beriman, untuk menetapkan keimanannya, memantapkan, dia tinggal perlukan dalil. Ya, karena iman itu akan menuntun, cahaya iman itu akan menuntun dalil itu, ya, menguat pada dirinya, seperti makanannya, nutrisinya. Jadi begitu kita sampaikan dalil berupa ayat-ayat Quran atau hadis-hadis itu akan menyentuh iman, diserap langsung oleh iman, sehingga terjadilah kemudian penyerapan, penguatan pada iman, kayak nutrisi iman tuh dalil tuh. Ya, makanya kalau kita misalnya sholat tahu dalilnya kan semakin semangat kan, ya kan? Walaupun kalangan awam itu ya tidak mutlak harus mengetahui dalil, para ulama yang menyampaikannya. Ya, tapi penguatan-penguatan itu teman-teman sekalian menjadikan keimanan kita lebih kokoh, lebih kuat. Nah, itu dalil-dalil itu bisa jadi alasan untuk beribadah, bisa jadi juga nutrisi bagi iman. Ya, misalnya kan Al-Quran itu penuh dengan dalil sumber hukum. Ketika Anda berinteraksi dengan Al-Quran, bukankah menguatkan iman kan? Ya, memberikan nutrisi pada iman. Anda misalnya wudhu, kemudian buka mushaf, baca Quran, semakin menguat kan? Ada getarannya semakin kencang kan? Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, ini berpengaruh. Jadi dalil itu punya dua fungsi ya, kalau kita ambil di Al-Quran atau hadis. Jadi nutrisi bagi iman, sekaligus penguatan kita untuk bisa menunaikan ibadah dengan sempurna. Jelas ya? Nah, karena itu seringkali di ulama itu dibahas tentang dalil. Kalau awam itu nggak usah tanya dalil, kalau dia punya rujukan ulama yang benar. Ya kan? Kenapa? Karena awam pun kalau diberikan belum tentu bisa mencari. Kalaupun disampaikan belum tentu bisa baca. Ya, ada orang yang menuntut saya waktu ngajar, Ustadz, mana dalilnya? Ustadz ngajar nggak pakai kitab. Begitu saya datangkan, ya saya emang nggak ngajar pakai kitab. Saya ngajarnya pakai kutub. Kutub itu jamak dari kitab. Saya datangkan satu meja tuh 3 tumbukan begini. Silahkan suruh baca. Baca aja nggak mampu gitu. Ya, jadi persoalan. Maka kita sampaikanlah kemudian apa yang kami sampaikan, sumbernya dari sini. Kita rangkumkan supaya mudah. Kita terangkan dengan bahasa yang mudah dipahami. Kalau ingin dirujuk, menguatkan, maka ini kelasnya seperti ini. Itu ada gambaran. Ya. Nah, tapi ada turunan lain yang bisa menjadi nutrisi untuk kehidupan kita. Semacam tadi, baca Al-Quran, kan? Mendengar orang baca Al-Quran, atau kita misalnya terlibat dalam hafalan. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan bila dibacakan kepada orang-orang beriman ini, yang punya iman, ada iman dalam dirinya, ayat-ayat Allah ini berupa dalil-dalil penguatan, kan? Tentang keberimanan kita, zadatuhum imana, maka imannya akan bertambah kuat, menguat. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan ikatan dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala semakin menguat, semakin kencang, sehingga mudah untuk ibadah, nggak disuruh sudah siap-siap, hafal waktu-waktu sholat, menyiapkan sholat sunnah, bukan sekedar yang fardu dan sebagainya. Ya. Nah, ini pun pada aspek kita berakidah, bertauhid, ini penting yuk kita ketahui kalau kita belajar ingin serius, ya. Nanti untuk kita turunkan lagi kepada anak cucu kita dengan bahasa-bahasa yang sesuai atau kolega kita. Ini sudah saya terangkan, ya, dalilnya dari mulai surat Al-Ikhlas, dalil logikanya apa, kan? Tuhan nggak boleh lebih daripada satu, dalilnya apa? Tuhan nggak boleh beranak dan diperanakkan, dalilnya juga apa? Dan macam-macam yang lainnya. Jelas ya? Jadi teman-teman sekalian, tolong dipahami dengan baik urutan ini, sehingga argumentasinya kuat minimal untuk diri pribadi. Dan kalau di soal kita bisa mempertahankan. Jelas ya? Nah, di bahasa gampangnya kalau sudah ada orang-orang yang menyoal, nggak jelas atau bagaimanapun, nah, kita bisa ambil lagi dengan bahasa-bahasa yang ringan. Ya, apa bahasa yang ringan ini? Ini kan Al-Quran sudah lama turun. Kan? Untuk menjaga kehidupan kita sampai kehidupan berakhir, 15 abad yang lalu. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang misalnya, kenapa Tuhannya bukan Allah? Kita bisa katakan, pertanyaan Anda terlambat, 15 abad yang lalu sudah ada yang seperti itu. Kan? Kok tahu dari mana? Disebutkan dalil Qurannya nih, Nabi Muhammad pernah ditanya begini, turun ayat begini. Kan? Nah, atau ada yang ngajak-ngajak misalnya kan? Nah, itu yang ngajak-ngajak. Yang tidak menyakiti, misalnya kan, tidak langsung berbuat sesuatu yang tidak pantas, tapi ngajak-ngajak, menzolimi tidak, cuman ngajak-ngajak gitu kan. Nah, itu dalam bahasa Arabnya kafir. Jadi di bahasa Arab itu ada kafar, ada kufar, ada kafir, itu berbeda. Ya, nah, jadi kafar lebih kepada tindakan yang menyimpang. Orang beriman, kalau dia masih Islam, imannya belum sejati, berpotensi juga kafar.
Kafar itu perilaku yang menyimpang seperti orang yang belum beriman. Ya, misalnya begini, ngaku Islam tapi nggak sholat. Nah, ada nggak yang begitu? Ya kan? Kalau disebutkan umum di Al-Quran, itu pasti akan ditemukan. Ya, kenapa? Karena pencarian dan pendalaman serta pengetahuan keberislamannya tidak didorong dengan pengetahuan yang sempurna, nggak serius gitu kan. Akhirnya ngaku muslim, KTP-nya Islam gitu kan. Tapi misalnya perilakunya nggak islami, dia nggak sholat, dia nggak mau bayar zakat, itu kafar namanya. Ya, jamaknya disebut kafaru. Seperti orang misalnya sudah terpenuhi kewajiban zakat pada dirinya, dia nggak mau keluarkan. Maka oleh Allah ditegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Ya, inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, mau mengeluarkan hartamu untuk berzakat, ya, atau berinfak, atau turunan lain dari makna syukur, aku tambah semua kenikmatan itu. Tapi jika engkau kafir, kufur, nah kafar di sini teman-teman sekalian, itu adalah dari segi perbuatan yang menyimpang, bukan keluar dari akidah. Ya, akidahnya tetap Islam, tapi dia berbuat perbuatan yang menyimpang seperti halnya orang yang belum Islam. Ya, sehingga Allah tuh menyindir, kamu ini sudah Islam, tapi perbuatan kamu itu seperti orang yang belum Islam. Lantas apa bedanya keislaman kamu? Wala in kafartum, kalau kamu pertahankan ini, nanti terancam dengan hukuman seperti orang-orang belum beriman itu mendapatkan ancaman hukuman kalau tidak mau beriman. Jelas ya? Karena itu nanti jamaknya kafaru. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu bisa dua sisi gitu kan. Bisa ada orang-orang yang memang nggak beriman sama sekali, ada orang-orang yang sudah mengaku beriman, mengaku Islam, tapi perbuatannya bahkan ya menyerupai orang-orang yang belum beriman atau bahkan lebih daripada itu. Ya, kan ada orang yang ngeyelnya luar biasa, mengaku muslim tapi menyoal syariat Islam, tuntunan dalam Islam, ajaran dalam Islam, lebih daripada orang yang belum Islam. Dan kalau diingatkan, nggak mau sadar juga gitu kan. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, karena nanti turunannya sama dengan, makanya orang kufur yang belum beriman itu nanti ke bawahnya turunannya munafik, ya nifak itu. Kan di 6-7-nya itu untuk yang kufur itu kan, 8, 9, 10-nya itu penjelasan penyakit nifak, prakteknya sampai ayat 20. Di ayat 10-nya kan Al-Baqarah fi qulubihim marad fazadahumullahu marada, gitu kan? Ya supaya nggak terlalu lama ya kita kembalikan ke sini. Jadi ini mesti hafal ya, mesti tahu. Ini insya Allah kalau sudah terkait berkelindan dengan pembahasan yang lain, isi Al-Quran secara umum nanti kita bisa mengenal, ya, mengenal. Kalau ingin menguasai ya belajar khusus itu kan, nanti kita bisa paham. Oh ini dalilnya datang begini dan seperti ini dan sebagainya. Jelas ya? Jadi ini nanti saya akan adakan pengayaan di hari Kamis untuk mengecek ini semua. Jadi kalau ditanya gini jawabnya apa, tanya gini jawabnya apa, gitu kan? Tadi kan kafar. Kalau kufar itu sudah anarkis, ya sudah keras, kencang, gitu kan? Ada yang juga dengan menggunakan aksi-aksi fisik atau serangan-serangan militer dan sebagainya. Maka yang seperti ini mesti tegas sesuai dengan kadar penyimpangan-penyimpangan yang ada dan tindakan-tindakan kontraproduktif yang ditujukan kepada umat Islam. Makanya kalimat-kalimat kufar itu memiliki respon tegas dalam Al-Quran. Seperti Quran surah ke-48 misalnya, ya Al-Fatah di ayat 29. Muhammadur Rasulullah SAW, ya, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Kalimatnya kufar, ruhama'u bainahum. Ya, jadi jangan sampai tegas kepada orang-orang Islam sesama muslim sama beriman, ya, tapi lemah lembut kepada orang-orang menyimpang. Itu tidak diakui oleh Al-Quran sebagai umat Nabi Muhammad. Ciri-ciri umat yang menyimpang ada Al-Quran, ini persoalan ya. Jadi kita buktikan kita tidak termasuk dalam golongan itu, dan kita mendakwahi supaya tidak ada yang terjerumus kepada nilai-nilai seperti itu. Kemudian ada kafir, jamaknya kafiron. Ini maknanya luas, tapi di antara keluasan itu ada beberapa yang spesifik. Misal orang-orang yang belum beriman, belum berislam, itu kan dia tidak menyakiti, dia tidak melakukan invasi, dia tidak menzalimi, tapi suka ngajak-ngajak. Ya, suka ngajak-ngajak. Seperti ada yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beberapa rombongan, gitu kan? Itu nggak menyerang Nabi, nggak mencela Nabi, datang menawarkan, ya Muhammad SAW, untuk apa kalau kita berselisih, kita rame, kita berperang dan sebagainya, gitu kan? Udah kita bergantian saja ibadahnya, gitu kan? Ya, malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita, gitu kan? Itu ada ngajak-ngajak seperti itu, ya, mencampur-campurkan. Jadi golongan-golongan sepilis itu agak terlambat. 15 abad yang lalu sudah ada yang muncul duluan dan dijawab dengan satu surah. Orang-orang ngajak-ngajak kan kafir, jamaknya kafirun. Turun surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sampai ke kalimat lakum dinukum waliyadin. Dan itu
jawaban yang paling elegan, lakum dinukum waliyadin, kan? Apa yang kamu sembah, kamu yakini, silahkan kamu praktekkan. Ini aku sembah, ini aku yakini, kan aku juga nggak mentolimi kalian. Aku nggak menyakiti, aku nggak maksa, la ikraha fiddin. Aku cuma praktekkan apa yang aku yakini, lantas kenapa Anda harus memusuhi saya? Saya kan nggak ganggu jabatan Anda, saya nggak ganggu kedudukan Anda, saya nggak ambil harta Anda, saya cuma mempraktekkan apa yang saya yakini seperti Anda mempraktekkan apa yang Anda yakini. Kan? Nah, tinggal kemudian kita memilih saja mana yang paling yakin, kembali kepada Rabb kita, mempertanggungjawabkan apa yang kita yakini. Lakum dinukum waliyadin. Elegan tidak? Ya, di mana Anda temukan di kitab suci pernyataan seperti ini? Ya, sangat luar biasa. Ini sangat dahsyat. Nah, tapi kaidah tafsir itu mengatakan kalau tidak disebutkan kapan kejadiannya, masih umum disebutkan orang-orang, gambarannya umum, ini akan memicu satu keadaan di masa yang akan datang akan muncul kembali dengan tokoh dan keadaan yang berbeda. Ya, misalnya Anda sedang Car Free Day di Jakarta kah, Surabaya lah, atau kota besar yang lain termasuk misalnya di sekitaran Bekasi, car-nya kan free. Ya, tapi kan situasinya tidak free. Kadang-kadang mungkin ada yang ngajak Anda, nawarin biskuit, nawarin buku, ini, itu, ngajak dengan keyakinan lain. Nah, nggak usah marah, ya, nggak usah mencela. Cuman katakan saja, terima kasih tawarannya, cuma Anda datang terlambat 15 abad yang lalu, sudah ada yang seperti Anda. Oh gitu? Ah, baru Anda terangkan surah Al-Kafirun. Jadi Anda yang berdakwah di situ. Itu metodologinya ya. Nah, kalau sudah kita kenal Allah, ya, dengan dasar ilmu ini, dasarnya kan pengetahuan. Ya, ini adalah praktek pengamalan dari Quran surah ke-47 Muhammad SAW ayat 19, kan? Dengan Quran surah ketiga di ayat 18. Saya dahulukan Quran surah 47 ini, ya, ayat 19, Quran surah Muhammad SAW ayat 19, karena ini berupa perintahnya. Hasilnya nanti di Ali Imran ayat 18. Fa'lam, maka mesti punya ilmu. Maka ketahuilah, kan di terjemahan kita kan ketahuilah. Tapi kalau kita baca dengan ilmu saraf, ini kalimat perintah untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan. Alima ya'lamu ilman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun. I'lam, ya, la ta'lam, i'lam. Ya, kalau kita ingin percepat dengan menggunakan huruf konjungsi, huruf sambung pakai fa. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Ya, huruf penyambung konjungsi yang menetapkan sesuatu, menghubungkan dua hal dengan cepat tanpa jeda. Ya, penetapan pertama adalah untuk menetapkan la ilaha illallah, nggak ada Tuhan selain Allah yang layak dipertuhankan, disembah. Ya, dan untuk mendapatkan itu harus ada pengetahuan. Antara pengetahuan dan penuhankan Allah, menetapkan Allah sebagai Tuhan, itu keduanya harus bersambung dengan cepat, nggak ada jeda. Maka kata Allah, fa'lam, ya annahu la ilaha illallah. Maka kamu mesti punya ilmu, maka cepat belajar, cepat ketahui supaya iman kamu kuat, tuh kan? Jangan sampai digoda dengan kalimat, ikatannya putus, gitu kan? Nah, jangan sampai digoda dengan harta benda, ikatannya melemah. Jangan sampai digoda dengan kedudukan, jadi seakan-akan nggak punya pondasi iman. Nah, ini yang jadi persoalan. Kemudian kalau sudah ada ilmunya, arahkan kepada yang benar, dan yang benar itu akan menguatkan syahadat. Maka turunlah kemudian firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista. Ini ya. Jelas ya? Ini urutannya. Ini kalau kita sudah punya ilmu, syahadat kita kuat. Kita akan menyaksikan keesaan Allah, kebenaran Allah, apapun profesi kita. Passion Anda apapun, mau Anda misalnya wira swasta kah, di birokrasi kah, diplomasi kah, ilmuwan kah, begawan di bidang apakah, di ekonomi kah, macam-macam. Jadi semua yang Anda saksikan itu, semua akan dibimbing oleh cahaya iman untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang eksplorasi minyak, ke laut, begitu melihat ikan banyak, ada yang diving, macam-macam, Masya Allah. Ya, kalimat yang keluar itu pasti kalau ada cahaya iman akan dibimbing untuk merasakan bagaimana keagungan ciptaan Allah ini. Kok bisa semakin dalam menyelam, semakin dalam kok menemukan kehidupan lebih berwarna, lebih indah lagi, itu baru di lautan tandanya. Yang ke antariksa bukan sekedar wisata, ya, menghadirkan fasilitas misalnya yang dibuat oleh Elon Musk sekarang misalnya, atau Jeff Bezos mau ikutan dan sebagainya, sampai bikin wisata ke bulan, ke antariksa. Itu kalau cuma kita cuma berjalan, cahaya imannya kosong, lemah, ya hanya menikmati begitu aja, mubazir, buang-buang harta dan sebagainya. Tapi kalau ada cahaya iman, itu baru naik aja ke atas, begitu lihat, Masya Allah, itu kan. Ya, kita main-main ke tempat yang bisa melihat benda-benda langit saja, mau ke Bosca atau ke planetarium kan luar biasa gitu, apalagi langsung ke atasnya kan. Ya, bagaimana merasakannya, itu cahaya iman akan membimbing kita untuk mengatakan subhanaka ma khalaqta hadza batila, la ilaha illallah, terus Masya Allah gitu kan. Dan sebagainya. Nanti kita akan masuk ke sisi itu, yaitu ulul ilmi qa'iman bil qist. Nanti turunannya ada ulil nuha, ulul albab dan sebagainya, ya. Baik. Nah, sekarang
Setelah kita mantap nih menuhankan Allah dengan semua dalil ini, terus kita bandingkan dengan yang lain, mengkomparasikan itu nggak harus masuk kepada keyakinan lain, itu salah. Jadi kalau ada yang menyuruh Anda untuk keluar dari keyakinan Anda dulu, boleh-boleh aja kok untuk meneliti, hati-hati itu jebakan itu lebih daripada Batman. Batman aja menjebak nggak ke masalah akidah, gitu kan? Itu bahaya itu ya. Itu jebakan yang sangat serius. Itu ada di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 204. Ya. Perhatikan baik-baik. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204. Di mushaf standar paling kiri, agak ke atas sedikit. Ya. 203, 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Hati-hati ya. Dan Anda akan dapat di antara sekian manusia itu ada yang kalau bicara kata-katanya itu begitu menarik. Retorikanya cantik ya. Kalimat-kalimatnya itu logikanya seakan-akan benar gitu. Padahal epistemologi ilmunya itu lemah, rapuh sekali. Bahkan nggak ada sandaran. Kadang-kadang untuk menguatkan, dia sertakan di situ nama Allah. Ayat-ayat Allah. Dipotong Quran seenaknya aja tuh. Ya, semau dirinya gitu. Ambil hadis-hadis, bahkan yang palsu pun diambil juga. Yang bermasalah nggak dianggap hujah pun dibawa juga. Gitu kan? Yang nggak ada sumbernya pun itu dibawa juga. Untuk menunjukkan seakan-akan ini kuat. Ya. Dan bahayanya, kekinian itu kemudian disokong dengan sokongan-sokongan gelar. Walaupun gelar-gelar ini sebetulnya bukan gelar-gelar dari nilai-nilai keislaman, ya dari referensi-referensi ilmu Islam. Kok bisa gitu sekolahnya di barat, sekolahnya macam-macam bukan jurusan keislaman, sekolahnya cuma filsafat, perbandingan ini, perbandingan itu, yang bahkan mohon maaf untuk mendalami Quran aja gitu kan, sangat terbatas kemampuannya, ya tidak paham ini dan itu bisa mengambil ayat-ayat tertentu karena ada gelarnya. Apakah itu doktor kah, profesor kah, macam-macam kah, seakan-akan orang-orang awam itu melihat nih punya otoritas nih gitu kan. Padahal otoritasnya di bidang apa gitu, bukan di bidang yang dia bicarakan. Ya, jurusannya komunikasi, komentarnya ke syariat, komentarnya tentang ke fikih, kan nggak nyambung gitu ya. Nah, kalau mendalami ya mungkin saja, tapi kalau nggak ngerti, bagaimana bisa masuk ke dalamnya gitu kan. Jurusannya filsafat, masuk ke komentar fikih, komentar-komentar ke persoalan-persoalan terapan keislaman, nggak pernah belajar itu, jadi konslet jadi persoalan gitu kan. Ya orang-orang dulu sih belajar semua tuh. Ya, dari Qurannya, dari hadisnya, kemudian dia masuk ke astronomi kah, matematika kah, kedokteran kah. Itu pengarang kitab Bidayatul Mujtahid, komparasi fikih perbandingan, itu kan Ibnu Rusdi. Ibnu Rusdi itu kan ya bukan hanya dikenal sebagai ahli fikih ya, tapi juga dokter bedah, beliau juga pemikir gitu kan. Ya, ahli Quran, ahli hadis juga, itu luar biasa. Ya. Nah, itu turunan-turunannya teman-teman sekalian. Jadi kembali ke sini, ya penguatan itu penting. Setelah kita mendapatkan itu semua untuk menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, kita kembalikan. Nah, sekarang tinggal bagaimana prakteknya untuk berinteraksi dalam membuktikan penyembahan kita ya ataupun komitmen keimanan kita. Karena ketika kita menetapkan annahu la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. Nah, ini ya. Nah. Perhatikan baik-baik. Nanti kalau sudah kita paham ini, Allah, maka semua makna ini akan tercakup. Ya. Fa'budni, ini komitmennya. Fa'budni, kata Allah. Ya. Ingat ya, ini nanti ada konsepsi ini di Quran surah ke 20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Kan? Sungguh akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Kita keluarkan dengan kalimat la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu la ilaha illa hu. Kan? Nah, kemudian teruskan lagi ke sini fa'budni. Maka komitmen ketika la ilaha illallah itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pakai fa lagi. Kemudian fi'il amr dan sifatnya personal, bukan fa'buduni tapi fa'budni untuk menunjuk kepada setiap personal kita. Ya, jadi syahadat itu personal, bukan fardu kifayah, dah fardu ain lagi. Jadi nggak bisa satu bersyahadat mewakili yang lain kalau salat jenazah, nggak bisa. Kan? Ini fardu ain semua kita. Ya, punya komitmen dengan Allah seperti diambil saat usia 4 bulan dalam Quran surah ke-7 ayat 172 seperti yang pernah saya uraikan. Nah, ketika hadir nama Allah ini,
Allah. Siapa Tuhan kamu? Allah. Yakin? Yakin. Dalilnya apa? Begini, 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 begini. Argumentasinya apa? Begini, 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 begini. Maka nama Allah ini bukan sekedar nama, tapi mengandung dua makna utama. Nih, yang tercakup dalam nama ini. Pertama, ini. Ada unsur la ilahnya. Ya, illa Allah. Awas, jangan sampai hilang ini ya. Jadi ketika Anda mengatakan siapa Tuhanmu? Allah. Ketika Anda mengatakan Allah Tuhan saya, maka komitmen yang pertama dari nama ini, dia punya kandungan. Kandungannya apa? Harus menafikan segala yang dipertuhankan. Ini jelas sekali, ini konsepsi ini Anda hanya temukan dalam Islam. Ya, jelas sekali dari semua aspek, nggak ada yang rumit, ya, nggak ada yang ambigu, semua jelas. Ya, dan ini harus pede, aspek keimanan harus begini. Ya, aspek keimanan itu kan persoalan hati. Hati itu kalau sudah mantap kan harus kokoh di satu. Ya, nggak bisa ke yang lain gitu. Ya, harus kokoh. Ya, ini sudah mau di kalangan makhluk juga diambil skala kecil kan gampang. Ya, Anda kalau sudah mantap kepada satu pilihan untuk menikah dengannya, gitu kan di satu titik itu, gitu kan? Ya, kalau ada percabangan kan jadi bermasalah, gitu kan? Ya, kalau di makhluk-makhluk ada sesuatu yang tidak konsisten jadi bermasalah. Pasti di awal langkah itu satu titik dulu gitu kan? Di awal langkah itu. Nah, demikian teman-teman, laisa kamitslihi syai', tingkat tertingginya itu kepada Allah. Ya, tingkat tertinggi kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Satu titik. Jadi ketika Anda mengatakan Allah, ya, ada makna yang terkandung dalam lafaz ini. Pertama, la ilaha illa Allah. La ilaha, Anda harus menafikan segala yang dipertuhankan yang lain. Jadi nggak boleh ada kalau sudah mengatakan Tuhan kamu siapa? Allah. Ketika mengatakan Allah, dia sudah menafikan yang lain. Ya, nggak boleh menganggap ada Tuhan selain Allah, itu bahaya. Itu bahaya. Nah, hati-hati ketika ada misalnya anggapan-anggapan pikiran ada Tuhan lain selain Allah, maka di sini ada persoalan dalam syahadatnya. Dalam kebertuhanannya. Jadi komitmen, ya, komitmen untuk menuhankan Allahnya di situ mulai ada persoalan. Ya. Awas hati-hati karena casingnya ini beragam. Tapi esensinya masih ke situ juga, digiringnya ke situ. Ya, untuk mengikis nih, ada pendangkalan, ada semacam reduksi gitu kan, dari nilai-nilai syahadat. Jadi ketika Allah disebutkan mengandung makna ini. Kalau ada orang-orang yang berusaha membawa ya ke makna-makna ke arah sini, teman-teman sekalian, hati-hati nih. Ya, yang bertentangan dengan la ilaha, gitu kan, illallah, ya, unsur yang pertama, maka ini adalah pendangkalan dari syahadat. Reduksi dari nilai-nilai syahadat kita, melemahkan nilai-nilai itu. Kalau akidah sudah lama berbahaya, karena ini pondasi. Ya, misal, kalau dulu itu datang, ya, ini loh, Tuhan-Tuhan ini begini, ada begini, ada begini. Kalau sekarang kan kalimatnya beda-beda. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Pernah dengar nggak kalimat-kalimat itu? Hati-hati. Ya, jangan merasa benar karena yang lain pun punya boleh tentu ada, boleh jadi ada nilai kebenarannya. Itu kalimatnya halus tuh, tapi tajam sekali. Hati-hati. Ya, hati-hati, hati-hati. Jadi hati-hati. Kembali ke Al-Baqarah ayat 204 tadi. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Kata Allah kadang-kadang potong ayat kan, seperti orang pintar, seperti punya otoritas, tapi sangat bahaya. Itu musuh yang paling bahaya kata Allah itu. Ya. Musuh yang paling berbahaya karena langsung nampak, lebih bahaya daripada setan. Ya, setan tuh nggak nampak, setan tuh nggak maksa, cuma membisiki. Ya, kalimatnya kan was-was, memberikan bisikan yang halus. Makanya dia pidato. Nanti kita akan masuk kepada fikih setan tuh saat bahas malaikat, lawannya setan. Ya, nanti kita akan masuk ke situ. Belum pernah belajar kan fikih setan? Setan tuh nanti pidato di hari kiamat itu berlepas diri tuh. Ya, dari semua orang yang mengikuti dia. Ya, ketika orang protes, ya Allah gara-gara makhluk ini nih aku celaka. Kata setan, aku nggak pernah maksa. Kenapa kamu yang ikut? Aku kan nggak maksa. Ya? Aku kan cuma ngajak. Salah kamu kenapa ikut? Kan nggak maksa. Mau jawab apa, Joni? Itu nggak mudah itu. Ya, dalam situasi seperti itu. Ya, setan itu nggak maksa. Iblis nggak maksa. Tapi dosa tetap. Gitu. Karena itu biangnya. Ya, manusia sekarang ada yang lebih daripada setan. Sudah salah, maksa. Ya, makanya sekarang lebih berbahaya. Ya, lebih berbahaya setan kemanusiaan dibanding manusia yang kesetanan. Kalimatnya paham nggak itu ya? Kalimatnya paham nggak? Ya, kalau manusia kesetanan masih diberikan was-was, tapi kalau kesetan kemanusiaan ini yang bahaya nih dalam tanda petik ya, yang dikelola atau didorong oleh keadaan nafsunya. Itu maaf agak tinggi. Kalau nggak nyampe ke situ berarti ramnya harus dinaikin.
Ya, ini ya. Nah, jadi ini bahaya nih, kalimat-kalimatnya udah beda-beda nih. Paham-paham semua agama sama pluralisme. Ya. Ada lagi nanti yang kalau terapan selanjutnya nanti kita akan masuk tuh. Hati-hati tuh, anggap semua agama sama. Terus paham relativisme. Oh, ada macam-macam deh isme-isme nih. Ya. Relativisme. Semua relatif. Nggak ada kebenaran mutlak. Jangan pernah merasa benar, karena yang lain pun pasti benar. Belum tentu salah juga. Gitu kan? Dan itu relativisme namanya. Ya, kalau semua relatif, relatif tuh gampang jawabnya. Gak usah terlalu banyak dalil, gampang. Ya sudah, kalau kata Anda semua relatif, Anda juga belum tentu benar. Ya kan hak saya juga tidak membenarkan Anda. Gampang jawabnya itu. Ya, kalau ada yang mengatakan jangan merasa paling benar, yang lain juga belum tentu ada salahnya. Belum tentu yang lain juga salah, mungkin juga yang lain benar. Ya berarti pernyataan Anda juga belum tentu benar. Ya, dan kami juga tidak ada waktu untuk membenarkan pernyataan Anda. Ya, selesai kan? Ya, karena semua relatif kan menurut Anda. Kalau semua relatif, berarti pernyataan Anda juga belum tentu benar. Itu yang dalam dunia pemikiran disebut dengan self-contradiction. Ya, self-contradiction. Kontradiksi dalam dirinya sendiri, itu sudah rapuh gitu. Ya, makanya nggak usah aneh, paham-paham begitu sudah dulu muncul, dan sudah dijawab, sudah selesai. Jadi kalau ada yang muncul sekarang-sekarang, itu terlambat. Terlalu jauh terlambatnya. Mungkin baru baca, baru dapat gitu kan. Cepat kaget, gampang kagum. Kata, Kiai Haji Zainuddin MZ itu kan ada penyakit cepat kaget, gampang kagum. Jadi, dibawa dalam praktek kehidupan. Ini paham relativisme, ya. Jadi, hati-hati teman-teman sekalian. Ini juga sama nih. Ya, ini bungkusannya casingnya ada, cuma isinya kesini juga nanti tuh. Isinya menafikan ini. Akhirnya apa? La ilaha itu yang tadinya sudah komitmen, la ilaha illallah, nafikan. Jadi mengandung nafi di sini, la-nya kan nafi. Ya, la-nya nafi, illa-nya isbat. Ini nafi. Nafi ini isbat, al-isbat. Nafi itu nafi. Ya, menafikan. Nepi itu dari bahasa Arab. Nafi kita menghilangkan, menyisingkan, ya. Ya, yang lainnya, nafikan, tolak, ya, tiadakan, tepikan yang lain. La ilaha, nggak ada Tuhan-Tuhan itu, nggak ada Tuhan-Tuhan, tepikan semua. Nah, tapi harus dilengkapi. Kalau cuma sampai sini saja baru setengah. Nanti ada yang disebut ateis itu, kan tidak bertuhan itu la ilaha. Sebetulnya orang ateis itu setengah syahadat itu. Ya, cuma tinggal disempurnakan illallah saja. Jadi ateis itu baru la ilaha. Jadi kalau ada yang mengatakan saya ateis, Bu, ya alhamdulillah. Kenapa? Karena Bapak baru setengah syahadat. Setengah Islam tuh, tinggal ditambah illallah saja. Nah, ini saya terangkan illallahnya. Diterangkan oleh Anda gitu kan. Jawab. Ini la ilaha, ya, sampai sini itu nafi. Kemudian nggak cukup dengan nafi, isbat, tepikan yang lain, kemudian tetapkan. Isbat itu menetapkan dengan kokoh, dengan teguh. Tetapkan hanya Allah yang Tuhan, yang lain tepikan. Nah, ini pada kalimat Allah ketika diucapkan, siapa Tuhanmu? Allah. Ikrar dalam salat, Allahu Akbar. Diperdengarkan, Allahu Akbar. Pindah ke ruku, Allahu Akbar. Naik ke i'tidal, sami, Allahu liman hamidah. Sujud kepada siapa? Allahu Akbar. Setiap gerakan kita, Allah. Jadi kalau kita bawa ke dalam aktivitas kehidupan kita, ya ini tepikan yang lain. Kalau ada paham-paham ini, sudah. Jelas ya? Nah, hati-hati nih teman-teman sekalian. Ya. Nah, kemudian kalau kita sudah mantap ini, ya sudah komitmen ini sudah dibangun. Jadi kalau ada yang nyeleneh, aneh-aneh dan sebagainya, tepikan aja. Kan kita sudah punya dalil lakum dinukum waliyadin. La ikraha fid din. Kan sudah ada itu dalil paling hebat. Ya, menghormati keyakinan orang itu bukan menjadikan kita ikut-ikutan dalam konsepsi ataupun ritual dari keyakinan yang mereka yakini. Ya, kita juga menghormati dengan tidak mengganggu, gitu kan? Apalagi merusak tempat ibadah itu dikecam dalam syariat, nggak boleh. Ya, mencela juga ada ya larangannya. Nggak usah, udah biarkan. Ya, menghormati itu dengan tidak ikut sama sekali. Itu toleransi yang paling tinggi. Makanya dalam akidah itu, toleransi tertinggi itu zero tolerance. Artinya apa? Nggak ikut sama sekali. Ya, tapi kita praktekkan nilai keislaman dengan baik. Ditanya, kita sampaikan, dakwahi dengan sempurna, dengan baik. La ikraha fiddin, itu toleransi paling indah. Bukan dipaksa-paksa ikut. Apalagi kemudian kita dipaksa dari keluar keyakinan kita, semua orang dipaksa dari keluar dari keyakinannya untuk mengikuti satu keyakinan tertentu. Itu paling tidak toleran. Makanya paham pluralisme itu paham paling tidak toleran semuka bumi. Kenapa? Karena dia memaksa kita untuk keluar dari keyakinan kita, ikut keyakinan dia. Ya, kita itu dipaksa keluar. Kita mengatakan Islam yang paling benar. Orang Kristen mengatakan Kristen yang benar. Hindu mengatakan Hindu yang benar. Buddha mengatakan Buddha yang benar. Dan seterusnya. Datang satu paham mengatakan, semua agama benar. Ya,
Keluar dari paham Anda itu. Nggak boleh merasa benar sendiri. Keluar dari paham Anda. Kita diminta keluar untuk ikut pahamnya dia. Itu kan maksa namanya. Itu intoleran. Coba anugerah dari kecerdasan kita itu digunakan untuk membaca itu. Sehingga nggak cepat kagum. Karena logikanya aja rapuh. Ya, ingat. Cerdas itu anugerah. Bodoh itu pilihan. Ingat itu ya. Cerdas itu anugerah. Karena pertama kali manusia tercipta, bekalnya pengetahuan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi pintar itu anugerah, bodoh itu pilihan. Bikin status tuh. Bikin status. Ya. Ingat itu ya baik-baik ya. Ini, kemudian isbat. Ketika sudah isbat akidah ya, bukan isbat nikah nih. Jadi ketika sudah isbat Allah, maka ada komitmen yang kedua, fa'budni, ibadah. Sebagai bukti komitmen kita yang pertama menuhankan Allah, buktinya adalah menyembahnya. Ya. Makanya Allah katakan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Komitmen dari yang ini adalah ibadah kepada Allah. Karena itu kita buktikan dalam ibadah, iyyaka na'budu. Ya, perintahnya a'bud, kita buktikan saya a'bud. Kalau kami kita jamak na'bud, kita katakan iyyaka na'bud. Ka-nya kemana? Ke sini kepada Allah. Makanya dalam sholat kita katakan ketika kita sudah la ilaha illallah, kita kemudian sholat kita katakan iyyaka na'budu ya Allah. Iyyaka na'bud. Kami memohon, kami beribadah, membuktikan keimanan kami kepadamu. Ya. Makanya kalau ada orang kemudian teman-teman sekalian, mohon maaf ya, dia sudah mengatakan Allah Tuhannya, terus yang satu ini sudah bagus nih, menafikan yang lainnya, tapi yang ini nggak nampak. Ya, nggak mau ibadah, nggak mau ada pembuktian, baik itu ritual sifat ibadahnya. Jadi kalau sudah masuk ke fikih syariat, kita akan jelaskan. Ataupun dalam bentuk sosial misalnya. Ya. Ritual seperti sholat, ngaku Islam, KTP-nya Islam, tapi nggak mau sholat. Maka ini persoalan di akidahnya. Persoalan di syahadatnya. Kenapa? Karena dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Allah itu sudah mengandung makna ubudiyah. Ya. Al-ma'bud al-haq. Makanya kita katakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, cara beribadah itu mengikuti petunjuk Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam aspek sosial, berkehidupan misalnya, ya dari mulai bertetangga kan Allahu Akbar, diatur betul. Kehidupan rumah tangga begini, dengan tetangga nanti seperti ini, kemasyarakatan begini, bahkan negara juga ada fikihnya. Ya, kitabul imarat itu kan ya hal yang terkait dengan kelola tata negara. Hukum tata negara itu sudah ada di kita itu. Ya, hukum sosial, mengatasi gejolak sosial, di ekonomi, di politik, di militer, macam-macam. Ada semuanya, ada ketentuannya. Kenapa? Karena semua aspek kehidupan itu bagi orang Islam itu ibadah. Quran surah ke-51, ya kan? Ayat 56 itu kan? Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma umiru illa liya'budullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Allah. Quran surah 51, ya. Quran surah 51 ayat 56. Az-Zariyat ayat 56. Saya ulangi, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Ni harokat ujungnya itu. I kita baca dengan wakaf liya'budun, ya kan? Asalnya ya'buduni, ya. Kemudian untuk ikhtisar, takhfif kita gunakan wakaf di situ liya'budun. Ya, dan tidaklah diciptakan manusia dan jin itu, biarkan jin dengan alamnya, kita masuk dengan alam kita kemanusiaan. Jadi kita ini nggak dicipta oleh Allah kecuali esensi kehidupan kita untuk beraktivitas, berperilaku, tujuannya sebagai ibadah. Ini poinnya. Di semua kegiatan kita ibadah, dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Makanya sering saya katakan, kita punya bimbingan, begini cara mengerjakan, begini cara melakukan, begini pedomannya. Seperti apa dilakukan semua ibadah itu? Turun nanti Al-Bayyinah, Quran surah 98 ayat kelima yang tadi saya tertukar baca itu dengan yang ini. Ya, Quran surah 98 ayat 5. Ya, tadi kan ketika saya menyebutkan ini tertukar dengan yang ini kan. Nah, saya akan objektif menyampaikan itu kan. Nah, maka Allah katakan ketika kamu kerjakan ibadah, dasarnya harus ini. Ya, apa ini? Wa ma umiru illa liya'budullah. Ini tadi disebutkan Allah, dan tidaklah mereka diperintahkan, ya kita semua ini manusia, kecuali untuk menjadikan aktivitasnya. Perhatikan baik-baik cara menerjemahkannya ya. Kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitas sebagai ibadah. Ya. Jadi kalau kita potong kadang masih bias maknanya. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk ibadah. Jadi yang dipahami nanti kadang sholat saja. Cara menerjemahkannya begini. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitas mereka sebagai ibadah. Kepada siapa? Ni yang di sini disebutkan Allah liya'budullaha. Bagaimana caranya? Mukhlishina lahuddin. Mukhlis, ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas terkait ibadah, terkait dengan akidah yang nggak ada tafsir lain kecuali Quran surah 112 dengan namanya Al-Ikhlas.
Menyembah Allah itu ya sudah mutlak ke sini, nggak ada yang lain, menafikan yang ini. Makanya nggak boleh ibadah kita kepada Allah tapi ikut-ikutan juga ke tempat orang lain. Masjid sepi, nggak ada yang azan. Ya pada ikutan di tempat yang lain. Kita hormati yang lain, silahkan yang lain. Beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Bahkan hukum negara kita juga menjamin. Pasal 29 ayat 2 itu kan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kami meyakini dengan iman kami Islam yang paling benar. Kan? Kita menghormati, silahkan dengan pilihan Anda. Lakum dinukum waliyadin. Kita nggak maksa. Kalau ditanya kita jelaskan, kita berdakwah dengan baik. Kita nggak maksa Anda nyerahkan harta, kita nggak mentolimi Anda, kita nggak nyerang Anda, kita mempraktekkan apa yang kami yakini. Dan tidak perlu dipaksa juga untuk ikut-ikutan ke tempat orang lain. Jelas ya? Nah, ini yang hak yang benar. Jadi ikhlas itu ya seperti itu. Ikhlas dalam berakidah, ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam ibadah itu bukan hanya perkara semua kita kerjakan tulus karena Allah, bukan aspek ke situ saja. Tapi juga aspek eksternalnya. Betul, sholatnya ikhlas karena Allah, nggak riya, tapi ikut-ikutan ke tempat yang lainnya. Ikut ke gereja, ikut ke pura, ikut ke sini. Bukan seperti itu konsepsinya. Kita hormati yang di gereja, hormati yang di pura, silahkan. Masing-masing dengan keyakinannya, lakum dinukum waliyadin. Kita praktekkan keislaman kita. Kalau ditanya, kita jawab, berdiskusi, kita sampaikan, jelaskan kebenaran risalah Islam. Dan kita menghormati, silahkan pilihan masing-masing kembali kepada Allah, membawa konsekuensinya sendiri. Objektif nggak? Adil kan? Itu. Jadi kalau ada orang kemudian ibadahnya bermasalah, ya, pertama secara internal misalnya kan, maaf, dia nggak ikhlas nih. Ikhlas yang dimaksudkan ada secara internal, persoalan hatinya ketika dia menyembah Allah. Ya, persoalan hati itu penyakit disebut marad namanya. Penyakit fisik disebut dengan kan? Penyakit hati disebut dengan marad. Fi qulubihim marad, ya. Penyakit hati itu apa? Ini yang nggak bisa terdeteksi dengan pendeteksian fisik, tapi kelihatan dari perilaku seperti riya, gitu kan? Ya, maaf, iri hati, dengki dan sebagainya. Makanya di penyakit-penyakit fisik itu ketika diobati di tempatnya, mustasfa itu, ya, mustasfa itu tempat syifa, tempat rumah orang sehat sebetulnya. Kenapa terjemahannya di rumah sakit gitu? Enggak ya, ini dari tata bahasa ya. Ya, rumah sakit itu terjemah padanan bahasa Arabnya mustasfa. Mustasfa itu tempat mendapatkan syifa. Syifa itu sesuatu yang menyehatkan, menyembuhkan. Sebenarnya terjemahannya rumah sehat gitu. Jadi rumah untuk orang sakit. Ya, tapi tidak apa-apa, mungkin ngambil hikmah yang lain atau makna yang lain. Ya, itu adalah ya, penyakit fisik. Makanya datang ke rumah sakit ya untuk berobat. Dalam konteks kita berobat nih. Makanya di rumah sakit itu kan nggak ada poli iri hati, poli riya, kan nggak ditemukan. Silahkan cek, poli mata ada, poli jantung ada, ya kan? Ya, poli gigi ada, tapi poli hati nggak ada. Dalam pengertian penyakit riya, penyakit dengki, itu nggak akan ditemukan karena di sini masuknya. Makanya orang ibadah ketika dia masih ada riyanya, melibatkan yang lain, ya kan? Untuk masalah hatinya, itu tidak ikhlas. Ada persoalan di keikhlasannya. Ya, misalnya sholat pengen dilihat orang ketika di masjid jadi khusyuk. Imam biasa 2 harokat jadi 6-6-in. Ya, jadi imamnya diliuk-liukan misalnya kan hanya untuk terdengar suara merdunya. Persoalan, ada nggak orang sholat yang berpotensi riya? Ada. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Yang mana yang celaka itu? Apakah semua orang sholat celaka? Tidak. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Kenapa lalai? Alladzina hum yura'un, riya dalam sholatnya. Ini masalah pertama, internal dalam hatinya dia. Ya, sama ada yang terkait dengan ibadah sosial, riya ada. Ya, apa diantaranya? Ibadah harta, infak misalnya, itu kan sosial. Ya, Anda mau nyumbang ke sini, bukan niat tahadduts binikmat, bukan niat motivasi, niat pengen diketahui bahwa dia nyumbang. Ya, supaya ada penilaian orang dan sebagainya. Bukan niat untuk transparansi, menyampaikan nih kalau ada kemarin menghimpun begini, ini disampaikan seperti ini, maknanya begini, mendorong orang untuk ikutan. Motifnya lain, niatnya dalam hatinya beda. Innamal a'malu binniyat, pengen diketahui. Ya, atau paling gampang Jumatan dengan harta ibadah sosial, ya kan? Yang satu masukkan 100.000, 50.000, 10.000. Ini dia masukkan yang $1.000 Singapura yang setara 10 juta. Tapi dia dari sap belakang berjejer dulu, Pak. Ya, ini nih kalau infak begini nih, infak begini. Sampai sap paling depan baru dia masukkan. Itu riya juga. Ya, atau mau nyumbang ke masjid, bikin spanduk dari Sabang sampai Merauke misalnya, masuk ke setiap media, jadi persoalan juga. Ya. Awas nih musim-musim kampanye tuh ya, ntar begitu nggak kepilih genteng masjid diambil juga gitu. Karpet masjid diambil lagi. Kan coba lihat kasus-kasus itu tuh. Ya, ini persoalan, karena ini masalah serius. Itu ada nggak di Quran? Ada. Quran surah kedua ayat 264. Ini kalau ngaji ketemu, kalau nggak ngaji ya nggak ketemu. Ya, orang udah sholat khusyuk dia masih nyari waktu sholat. Ya, kalau ngaji kita ketemu. Ya.
Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi. Ya, jangan kau batalkan, kau gugurkan amalan yang telah lelah engkau tenuni itu dengan perbuatan menyimpang. Seperti orang infak yang ria. Jadi ria itu bisa menggugurkan amalan yang tengah dikerjakan. Infak ria, gugur pahalanya. Capek aja keluar uangnya, tapi nggak ada nilainya. Nah, ini persoalan internal. Internal pada niat, pada hati manusia. Ada yang eksternalnya. Apa ini? Ini yang paling berbahaya. Ya, ini termasuk tidak ikhlas juga. Ini jarang dijelaskan loh teman-teman sekalian. Jarang dijelaskan. Apa yang tidak ikhlasnya ini? Persoalan akidah. Kesini. Kalau ini kan persoalan ibadah nih turunannya. Ibadah yang terkait dengan ritual aspeknya. Masuk ke persoalan internal. Ada lagi nanti persoalannya menyentuh secara akidah. Dikorelasikan antara ibadah dengan akidah. Apa contohnya? Salatnya khusyuk benar. Benar-benar khusyuk. Ya, nggak mau ada kaitan dengan orang dan sebagainya dan seterusnya. Ya, tapi kehusyuan ini tidak didorong lewat iman yang kuat, hanya didorong oleh fokus saja. Beda ya, antara khusyuk yang dilahirkan dengan keimanan yang sesungguhnya, itu yang dimaksud dengan qanitin, khasyiin, sehingga melahirkan sifat khasyah, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam, sehingga menjaga hukum-hukum Allah dengan benar. Kalau bicara takut, kalau Allah misalnya menganggap itu nggak benar. Kalau memandang khawatir, kalau yang dipandang itu nggak benar. Karena itu dia belajar bagaimana Allah meridhai pandangannya, bagaimana Allah meridhai lisannya. Karena itu para ulama yang hakiki Rabbani itu disebut oleh Allah punya sifat khasyah yang tinggi. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Karena nggak sembarangan. Ya, bicara itu, apalagi bicara bertentangan hukum Allah, itu mustahil. Itu keluar dari nilai-nilai keulamaan. Ya. Nah, jadi hati-hati itu teman-teman sekalian. Ada tuh nilai, ada penjagaan, tuh khasyah. Khasyah itu dilatih dari apa? Dari kata khusyuk. Latihannya lewat khusyuk, keluar khasyah. Ya, kepasrahannya disebut dengan qanitat. Ya, qanitat, kunut, qanitin. Ya, qanitin. Hafidhu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi kepasrahan, ketundukannya, ketaatannya disebut dengan qanit. Dari kata qanata, ya, qanita. Seorang perempuan namanya qanita, perempuan yang patuh, tunduk, taat, gitu kan? Ya, ketaatan kepada Allah diperintahkan oleh Allah. Di rumah tangga taati suamimu dan atas perintah Allah, itu qanitat namanya. Quran surah keempat misalnya ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima hafizallah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, gitu kan? Seorang laki-laki itu ditetapkan memimpin bagi perempuan, ya, sebagaimana yang Allah tetapkan kepada dirinya, ya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, dan kewajiban dia berinfak kepada istrinya. Fasalihatu, sedangkan istri yang salihah itu qanitatun, qanitat. Ya, taat kepada Allah, mematuhi perintah Allah dengan cara menaati suaminya. Jadi sifatnya nanti melahirkan kekhusyuan, dari khusyuk ini timbul khasyah, dari khasyah ini timbul kepatuhan. Ya, itu semua nyambung semua. Nah, itu dasarnya apa? Iman. Jadi kalau cuma sekedar khusyuknya dipahami dengan fokus, imannya tidak bergerak, betul dalam sholatnya kelihatan khusyuk. Apa yang tadi saya sampaikan itu, fokus kelihatannya. Seperti orang khusyuk beneran, fokus dan sebagainya. Tapi karena dasar imannya lemah, akhirnya sholatnya di masjid, setelah itu misalnya ikut di tempat orang lain, datang ke tempat orang lain. Yang paling bahaya adalah menjelek-jelekan agama sendiri di tempat orang lain. Itu dipertanyakan kemudian ini konsepsi akidahnya. Dipertanyakan. Nah, kalau kita sedang ngaji ya, kalau ngaji kan kita bahas ini kan pemikiran ya, yang bersumber pada hukum mutlak. Ini nggak bisa ditawar kalau yang seperti ini. Jadi kalau dia debat makin bermasalah. Wah, ini nggak benar nih, Anda berarti makin nggak benar itu. Oh, dijelaskan yang benar kok masih menjawab itu nggak benar. Berarti makin nggak benar. Ini kan menjelaskan yang baku, yang nggak ada perbedaan ulama di sini. Ulama semua sepakat, nggak ada bedanya. Anda beda sendiri. Berarti Anda aneh, Joni. Gitu. Jadi ini jadi persoalan. Jadi kalau ini masih didebat, berarti benar-benar bermasalah. Ya. Jadi ini no debat ini nggak ada perdebatan di sini. Ini udah konsep baku, mutlak. Jadi kalau benar-benar kita Allah, siapa Tuhannya? Allah. Sudah, la ilaha illallah. Dan praktek la ilaha illallah itu apa buktinya dalam kehidupannya? Kita menyembahnya, menghormati orang lain. Makanya kan bergaul biasa saja. Nabi bergaul dengan Nasrani, ya kan? Bergaul dengan Yahudi sesuai dengan batas pergaulannya. Ya, kalau ada yang melenceng dan sebagainya, muncul tindakan, itu biasa dalam kehidupan. Oh, sekarang hukum aja berlaku tanpa akidah kok. Apakah seorang pencuri akan ditanya dulu, apa agamanya? Kan tidak ya, pencuri ya pencuri. Itu kan? Kita kadang-kadang mencampur adukan antara hukum-hukum terkait praktek dengan kehidupan dengan persoalan akidah, dibawa-bawa gitu kan, dan kadang-kadang nggak berimbang. Ini banyak lah, nanti kalau saya contohkan makin melebar. Ya, jadi ini dulu nih supaya kita paham. Jelas ya? Kalau ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Ini harus ada. Ini harus komitmen. Kalau dua-duanya kuat, nanti jadi kekuatan di dalam jiwa. Wah, dunia ini kecil ya. Dunia kecil. Demi Allah saya katakan dunia kecil.
Nikmat kehidupan tuh kayaknya enak aja gitu. Semua lillah. Semua pekerjaan tuh karena Allah. Aktivitas enak, nggak ada kekhawatiran berlebihan, ada ketenangan. Ya, Islam itu kan kepatuhan, ketundukan. Kalau kita Islam patuh tunduk dengan silmi. Caranya itu silmi, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah, gitu kan? Islam itu frame dinnya, Quran surah 3 ayat 19, silmi itu ajarannya dengan sempurna, Quran surah kedua ayat 208. Kalau sudah itu dapat salam. Quran surah ke-19 ayat 15, wassalamun alaihi wa wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Salam itu kedamaian, ketentraman, kebaikan. Ya, makanya surga disebut Darussalam. Kita berdoa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Semua ada kaitannya. Semua ada kaitannya teman-teman sekalian. Makanya orang berislam itu kalau benar Islamnya tenang hatinya, jiwanya damai. Karena sering hubungan dengan Allahnya ditata dengan baik. Ya, ingat tuh zikir. Makanya zikir itu juga isinya ibadah. Zikir itu Quran kan, Quran surah ke-15 ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran disebut zikir. Menghafal bahkan 4 kali daripada membaca. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Berdoa menghubungkan kita dengan Allah disebut zikir. Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qaul. Ya, kalimat thayyibah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar astagfirullah itu zikir juga. Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ya, kita salat itu zikir juga. Salat itu puncak zikir karena di situ istighfar, kita berdoa, kita baca Quran, semua ada di situ, kumpul di situ, itu puncaknya. Ya, zikir itu Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Dan semua itu ibadah kan? Jadi ibadah itu menjadikan kita ingat kepada Allah, menghubungkan online kita kuat dengan Allah, zikir namanya, maka muncullah istilah zikrullah. Sekarang apa fungsi zikir? Quran surah 13 ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu dengan zikir kepada Allah itu hati kita menjadi tenang. Jadi kalau berislam dengan baik itu tenang, nyaman, nggak ada masalah, ya. Datang maut ya meninggal, masih hidup ya beraktivitas hayatan thayyibah, mau meninggal berusaha husnul khatimah, masalahnya apa? Toh dipertahankan juga meninggal juga, pulang juga, ya. Jadi berislam itu enak sebetulnya, menyenangkan, menenangkan. Jadi kalau ada yang masih gelisah, nggak tenang dan sebagainya, ya artinya mesti belajar kembali supaya menata dengan baik. Ya, nah, sekarang sudah yakin, sudah siap menyembah Allah dan sebagainya. Bagaimana berinteraksinya dalam penyembahan itu? Bagaimana memanggil Allah? Bagaimana melihat tanda-tanda keesaan Allah di sekitaran kita untuk menghadirkan kekuatan itu. Nah, ini yang tadi saya maksudkan dalam terusan bahasan kita. Kita harus mengenal apa yang Allah perkenalkan kepada kita di Quran. Surah ke-7, ayat 180. Demikian di Quran, surah ke-17, ayat 110. Nah, tadi saya katakan teman-teman, masih sepakat kan? Pondasi itu kuat ya. Harus kuat, harus kokoh. Nah, pondasi dalam penjelasan, dalam ceramah, itu disebut muqaddimah. Makanya tadi muqaddimahnya kokoh ya. Panjang itu supaya kuat. Nah, ini pengantarnya nih, supaya kuat dulu, kokoh dulu. Ini kalau ini nggak kokoh, saya terangkan ini juga repot nanti ya. Jadi ini baru muqaddimah, dari itu sampai 1 jam kita sampaikan ini. Ini yang paling kokohnya yang ini nih. Nah, kalau ini sudah kokoh, sudah kuat, baru gimana cara kita berinteraksi dalam penghambaan kita kepada Allah. Kalau ingin memohon seperti apa, memohon dengan benar bagaimana, ya. Kemudian kita ingin praktekkan Allah Tuhan saya mau sholat, mau menyembah. Gimana nih cara saya dalam sholat itu mau minta kepada Allah seperti apa caranya? Diaturnya bagaimana? Untuk percepatan seperti apa? Meningkatkan cahaya iman bagaimana? Baik, mari kita lihat. Quran surah ke-7 ayat 180. Masih dalam tema mengenal Allah Subhanahu wa taala, menguatkan pondasi iman yang pertama. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Walillahi, maaf ya, saya pakai rokah dulu ya. Walillahil asmaul husna. Kan? Fad'uuhu biha. Ya. Nah, ayat. Ini yang Quran surah ke-7 ayat 180. Sama-sama dibuka mushafnya ya. Kalau ada yang kurang tepat, tolong disampaikan kepada saya. Ya, mungkin beda nomor atau bagaimana, disampaikan. Kalau salah langsung saya koreksi ya. Nah, tolong di admin juga dicek ya. Ini satu ya. Baik, teruskan. Quran surah ke-17 ayat 110. 2 ayat terakhir.
di surah Al-Isra. Qulid Allah. Qulid Allah. Qulid Allah. Awid Ar-Rahman. Awid Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Falahul asma'ul husna. Nah, ini dia. Ini poinnya. Ya. Kita masuk dari yang pertama dulu ya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Kita bertanya, ya Allah, aku menetapkan Engkau sebagai Tuhan. Aku ingin menyembah-Mu, ya Allah. Aku ingin menghadirkan penghambaanku kepadamu dengan sempurna supaya Engkau berikan cahaya dalam hidupku yang membimbing aku menerangi kehidupanku untuk beraktivitas, ya Allah. Bagaimana cara aku berinteraksi denganmu? Bagaimana cara aku memohon, memanggilmu? Maka Allah katakan, walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang terbaik, yang terindah. Husnun itu menunjukkan sifat baik, indah, ya, segala yang mulia lah ada di situ. Ya, nanti hybridnya dari kata hasuna asalnya, hasuda yahsunu, jadi nanti bisa husna, bisa hasan, ya tasgirnya Husain. Husain itu kan Hasan kecil. Ya, Nabi SAW punya cucu Al Hasan wal Husain di antaranya. Ya, Hasan yang baik, yang mulia, itu kan. Husain itu Hasan kecil. Di tasgir di ilmu sharaf itu tasgir. Fu'ail, ya Fu'ail, Abid, Ubaid, Omar, Omer, gitu kan, tinggal pakai wail, gitu kan, apa namanya, ya itu tinggal menggunakan rumus seperti itu konsepsinya. Nah, kalau kita ambil walillahil asmaul husna, dan bagi Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama yang indah, yang baik, yang mulia. Bukan sekedar nama. Fad'uhu biha. Maka silahkan panggil, ya, kontak Allah Subhanahu wa taala, online-kan dirimu, bersimpuh kepadanya biha, dengan memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama terbaik itu. Nah, sampai sini saja teman-teman sekalian. Itu bukan sekedar kalimat menunjuk kepada nama, dan bukan sekedar hafalan biasa. Jadi seringkali, mohon maaf, kita harus bisa merenungi diri kita untuk membedakan antara masa pra-balik dengan saat balik dan pasca balik. Itu kan? Jadi kalau pra-balik lebih banyak menghafal. Anak-anak kecil kan menerima informasi sebagai data dia. Data, informasi, nanti supaya diolah informasi yang sudah sampai di benaknya jadi pengetahuan ketika dia beranjak dewasa. Makanya kan waktu kecil itu lebih banyak dikasih kosakata, pengetahuan. Karena itu orang tua bersikap yang baik supaya didengar yang baik-baik, dilihat yang baik-baik. Setelah itu dijelaskan kan. Semakin dia naik ke atas, semakin banyak bertanya. Itu bertanya itu mengolah informasi jadi pengetahuan. Setelah jadi pengetahuan, jadi sikap pada anak itu untuk bersikap. Ya, itu kan seperti itu normalnya. Ya, nah, jadi kalau kita masih menghafal, ya, itu berarti masih dalam tahap yang prabalik tuh. Ya, kalau kita sudah balik, apalagi pasca balik dalam kondisi sekarang ini, kita harus mengolah semua informasi itu jadi pengetahuan supaya jadi sikap kita diterapkan dalam ibadah. Karena konsepsi ini untuk ibadah. Fad'uhu biha itu kalimat untuk ibadah. Ya, karena doa itu kan ibadah. Masih ingat teman-teman sekarang? Doa kan ibadah. Ya, masih hafal ayatnya ketika kita sampaikan di pertemuan yang lalu itu? Ya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang-orang yang merasa sombong nggak mau ibadah kepada aku. Ibadah di situ kan doa disebutkannya. Ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbu berfirman, ya, berdoalah kepada aku pasti akan jawab. Berdoa kepada Allah, aku pasti akan jawab. Dan doa itu disebut ibadah langsung oleh Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong nggak mau berdoa kepada aku. Doa itu disebut ibadah. Jadi ketika Allah perintahkan berdoalah, mintalah, bersimpuhlah kepadaku, ini ibadah. Ini sedang praktek ini. Jadi ketika Anda bertanya bagaimana cara beribadah kami kepadamu ya Allah, ini kamu ibadah nih, panggil saya. Ya, melalui apa? Ini al-asmaul husna. Jadi ketika kita menyampaikan, mempraktekkan al-asmaul husna, bukan sekedar Allah menghadirkan nama yang indah, tapi ada konsepsi ibadah di situ. Makanya ketika dipraktekkan ibadah itu melahirkan poin-poin dalam kehidupan. Kan kata husna ini, teman-teman sekalian, ini kalau kita turunkan ini hybridnya ya, turunan-turunan atau derivasinya dari kata hasuna kan. Nah, hasuna kata dasarnya nih. Nanti di sini misalnya muncul Hasan, ya, Husain misalnya kan, Hasan kecil. Kemudian ada Hasanah, kan? Hasanah. Kemudian apalagi husna. Ini kan sesuai dengan sifat kalimat sebelumnya. Kalau muannas jadi husna, itu kan. Kalau mudzakkar jadi al-hasan, itu kan.
Kalau sifatnya menghadirkan nilai-nilai tambahan disebut dengan hasanah, ini terbawa semua. Jadi di bahasa Arab itu satu kata dengan yang lain ada korelasinya, ada hubungan-hubungannya. Nah, ini husna menyifati nama-nama yang mulia, nama-nama yang indah, yang terkumpul semua kebaikan-kebaikan di dalamnya. Tapi bukan sekedar nama. Nama yang saat kita menggunakannya itu menjadi bagian dari ibadah, ini konsepsinya. Ya, saya ulang ya. Nama yang saat kita menggunakannya itu bagian dari ibadah. Kalau sudah ibadah dapat pahala kan? Ya kan? Berapa pahalanya? Setiap satu itu 10 poin. Maka disebutkan di Quran surah ke-6 ayat 160. Ya. Kalau sudah ibadah jadi pahala, sesuatu yang pernah ingat pesan saya dulu, sesuatu yang dikerjakan jadi ibadah, jadi saleh, maka dipandang baik oleh Allah. Ketika dipandang baik memiliki poin. Amal ibadah yang punya nilai kebaikan itu disebut hasanah namanya. Makanya Allah berfirman di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160, "Man jaa'a bil hasanati." Man jaa'a bil hasanati, hasanah, ya, falahu asyru amthaliha, falahu asyru amthaliha. Nah, ini dia poinnya. Siapa yang bisa melakukan perbuatan punya nilai hasanah di dalamnya dapat 10 poin. Poin yang disebut dengan ajrun, lahum ajrun ghairu mamnun. Hitungan-hitungannya, dan ajrun ini hitungannya Allah yang Maha tahu. 10 itu jangan dihitung 1, 2, 3, 4, 5, nggak begitu cara ngitungnya. Nah, punya hitungan sendiri. Nabi aja menggambarkan ke kita, kita datang ke masjid aja, itu belum ibadah, baru niat tuh. Belum praktek maksudnya, baru niat untuk ibadah, datang ke situ. Diimplementasikan niat kita datang, baru datang udah dapat 25. Jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, demikian seterusnya. Nah, ini setiap kita ibadah itu minimal 10 poin. Baca Al-Quran, satu hurufnya 10 poin, kan? 10-nya itu tinggi. Infak nanti paling minimal 700 poin, turun ayat nanti. Poinnya itu ajrun namanya. Ajrunnya yang dikumpulkan, ini bekalnya nih. Ya, bekal akhirat. Jadi bekal akhirat tuh ini nih. Kalau kita sekarang bekal dunia nabung, berangkat ke sini uangnya dibawa, nabung kan? Berangkat beli ini, beli itu, ke akhirat tuh sudah hilang. Makanya dikatakan meninggal dunia, hilang, tinggal yang bekal-bekal dunia itu. Poin yang dinilai. Makanya kita berharap semua kegiatan dunia kita memiliki nilai hasanah, hasanahnya akan terkumpul di akhirat untuk dilihat, sehingga membebaskan kita dari ancaman-ancaman akhirat. Di dunia aja nggak punya bekal terancam kok. Terancam Anda, nggak punya bekal, pergi kemana nggak ada bekalnya terancam. Capek, lihat, mungkin dijaili orang, macam-macam. Nah ini ke akhirat nggak bawa bekal, ya ancamannya tinggi. Makanya kita selalu berdoa di Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 201. Ayat 201. Wa minhum, dan diantara manusia itu mayyaqulu, ada yang sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya kan? Dan diantara manusia itu ada yang sering berdoa mohon kepada Allah supaya aktivitas dunianya itu punya nilai akhiratnya. Yang di akhirat bisa dilihat, hasanah dunia, hasanah nampak di akhirat, ya kan? Dan itu menghindarkan dia dari ancaman neraka. Jadi ketika kita ingin turunkan kepada bentuk sifat, turunan dari hybrid ini, derivasi kata hasanah ini, ketemu juga salah satunya husna. Jadi ketika kita ibadah menggunakan al-asmaul husna, baru menyebut nama Allah dengan al-asmaul husna, itu punya poin. Ya. Dan bukan sekedar itu. Ada feedbacknya kepada kita, karena semua ibadah itu punya feedback. Ya, punya dampaknya. Punya timbal baliknya. Sekarang apa hubungan sholat dengan diri kita? Itu bukan sekedar kita hanya membuktikan keimanan kita pada Allah, komitmen kita untuk ibadah, bukan. Ada manfaatnya untuk kita. Ya, karena itu semua kembali kepada kita. Allah nggak butuh dengan ruku dan sujud kita. Dampaknya ke kita lagi, dengan penghambaan itu diberikan sesuatu kepada kita. Jadi kita yang butuh. Makanya sholat menjadi wajib itu karena ada bagian dari kebutuhan hidup kita ada di situ. Ya, apa diantaranya misalnya? Kepada sikap, kepada perilaku, turun Quran surah 29 ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Untuk apa salat? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Menjaga perilaku kita dari perbuatan-perbuatan menyimpang, baik dari pengendalian nafsu yang tidak benar, fahsya, ataupun perbuatan yang diingkari oleh hati, mungkar. Makanya anak dari kecil, kenapa fikih pertama yang diajarkan sholat? Usia 7 tahun ingatkan begini, 10 tahun kalau belum mengerti berikan pelajaran membuat dia mengerti. Sholat dulu. Kenapa sholat? Karena kalau sholatnya tidak bagus, jadi anak baik. Itu rahasianya. Jadi anak baik, kalau benar jadi anak baik. Nah ini sekarang agak lompat nih. Ya, rukun Islam yang kedua belum sempurna, udah masuk ke manasik. Rukun Islam yang kelima, anak TK udah belajar manasik. Sementara sholatnya belum sempurna. Salah enggak? Enggak. Saya tidak menyalahkan. Salah sih tidak, cuman lompat.
Ya. Jadi kalau dia kemudian sudah baik tuh, enak tuh ke atasnya. Runtut. Ini rahasianya, ada feedbacknya ada. Ya, sholat itu peningkatan takwa. Karena itu sholat sering dilekatkan dengan takwa. Hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Terus apa yang terjadi kalau takwanya meningkat? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan jalan keluar, solusi. Makanya semakin meningkat sholat, semakin diberikan solusi. Meningkat tuh apa misalnya? Apakah subuh nambah jadi 3? Bukan begitu. Ya, tambah. Kalau meningkat tuh yang fardu tambah dengan sunnah. Misal, barusan malam kita tahajud. Tahajud itu kalau dikerjakan sama dengan kita lembur, dapat tambahan. Apa bonusnya? Allah tambah lagi. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Jadi sebagian malam bangun tahajud walaupun cuma sunnah sifatnya, tapi asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan bimbing kau ke tempat yang terbaik, posisi yang bagus dalam pekerjaan, dalam aktivitas. Ya. Kemudian apa? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Dibimbing awal pekerjaan itu dengan bimbingan yang benar. Masuk kuliah nggak perlu nyogok, masuk pekerjaan nggak perlu nyogok, dan sebagainya. Wa akhrijni mukhraja sidqin, diberi jalan keluar, solusi kalau ada persoalan. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, ditolong kalau sedang punya masalah, ditolong oleh Allah. Itu kalau benar dikerjakan, feedbacknya ada. Nah, ini pun sama. Apa feedbacknya dari Al-Asma'ul Husna? Kepada kita dampaknya. Langsung disebutkan oleh Allah dengan nama-namanya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Itu prakteknya. Itu prakteknya. Makanya sangat menempat sekali. Sangat menempat. Kenapa dalam takbir kita mengucapkan Allahu Akbar dalam sholat? Itu kan? Sementara nanti di tempat-tempat lain ditunjukkan oleh Allah bagaimana cara meminta. Ternyata, teman-teman sekalian, ini bukan sekedar nama yang dibentangkan. 99 nama kurang lebih yang disampaikan kepada kita dengan sempurna. Disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Tapi di balik itu, pertama ada nilai ibadah. Yang kedua ada feedback kembali kepada kita sesuai dengan nama yang melekat di dalamnya. Contoh. Ya. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Di antara nama-nama Allah itu kan kalau kita menghafal Allahu Rahman Rahimul Malikil Quddus Salam dan sebagainya gitu kan. Yuk kita ambil beberapa. Nanti kita turunkan detailnya. Termasuk hadis-hadisnya. Misal Ar-Razzaq, Al-Alim, Al-Wahhab misalnya kan. Dan seterusnya. Kita ambil aja beberapa. Ya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terindah, terbaik sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kalau engkau panggil, silahkan panggil Allah. Sesuai dengan asas kebutuhanmu. Engkau ibadah, dapat pahala, ada feedbacknya. Bagaimana memanggilnya? Lihat sini. Quran surah 17 ayat 110. Qulid Allah. Kalau engkau nggak tahu nama-nama spesifik sesuai kebutuhan, jadi Al-Asma'ul Husna itu bukan sekedar nama terindah, tapi nama yang dibentangkan oleh Allah dengan kemuliaan sifatnya untuk menyelesaikan semua kebutuhan manusia. Jadi semua kebutuhan hidup kita itu Allahu Akbar, dibentangkan oleh Allah nama-namanya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi semua nama Allah yang mulia itu sesungguhnya adalah solusi dari semua kebutuhan kita. Manggilnya ya dengan nama itu. Dibentangkan oleh Allah. Kalau nggak tahu nama spesifik sesuai kebutuhan kita, sebut Allah, qulid Allah. Sudah, itu puncaknya, Allah. Ya, makanya kan ini fitrah dalam diri kita. Ya, butuh rezeki, ya Allah, mohon berikan rezeki kepadaku. Ya kan? Mau belajar besok mau ujian, ya Allah, berikan tambahan pengetahuan kepadaku. Mau didik anak, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk mendidik anak-anakku. Ya kan? Bertobat karena banyak salah, ya Allah, aku banyak salah, tobat kepadamu. Itu puncaknya kan? Ya. Kemudian yang kedua, kalau Anda misalnya ingin yang singkat lagi, pengen tahu misalnya, ya Allah, saya ingin spesifik, ingin minta juga, ya Allah, yang mencakup semua rahmat kasih-Mu. Ya, selain nama yang mulia ini, ya Allah, apalagi Qulid Ar-Rahman. Qulid Allah awid Ar-Rahman. Sebut nama Allah atau Ar-Rahman. Rahman itu kan puncak pemberian kasih yang sangat luas yang diberikan pada secara umum saat di dunia. Di akhirat nanti ada Rahim. Ya, dari kata rahmah asalnya. Rahman, Rahim. Kita katakan ya Rahman, Rahman ya Rahman. Itu kan ya Rahman ya Rahman, alimni ya Rahman, ya Allah ajarkan aku pengetahuan yang maha berkasih sayang, sayangi aku ya Allah dengan kau turunkan rizkimu, dengan rahmatmu dan sebagainya. Minta ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, boleh. Tapi ayyamma tad'u, kalau engkau kapanpun mau minta, ingin kau spesifik minta sesuai dengan hajatmu, tidak ingin menyebut yang umum, falahul asma'ul husna, sebut, cari nama-nama yang terbaik sesuai dengan kebutuhanmu. Contoh, Anda punya masalah dalam rezeki, sebut ya Allah, ya Rahman, ya Razzaq. Ya Allah, pemilik Al-Asma'ul Husna, yang memiliki rizki, yang dengan namanya engkau katakan ya Razzaq.
yang memiliki semua pintu-pintu rizki, yang memiliki semua ya Allah terkait dengan rizki. Engkau yang punya kasih dengan sifat rahman-Mu. Engkau satu-satunya Tuhan yang aku yakini. Engkau yang aku sembah ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Rabb, lancarkan rizkiku untuk aku bisa beribadah kepadamu. Ini fikih yang ketiga. Karena al-asmaul husna itu diikat dengan kewajiban ibadah. Diikat dengan kewajiban ibadah. Jadi nanti di fikih doa, kalau cepat doa mau dikabulkan, arahkan juga doa itu ke kepentingan ibadah. Jangan asal minta. Kalau cuma minta, yang belum beriman pun minta juga. Makanya kalau mau cepat, arahkan ibadah. Mau kemana nih arahnya? Ya, saya ambil contoh, misalnya saya berikan contoh, ya Allah, selama ini aku telah berusaha untuk sholat, ya Allah. Ini bahasa yang halus sekali. Karena nanti di fikih doa itu ada meminta dengan kalimat halus. Nanti kita belajar, insya Allah. Ya Allah, Kau telah berikan aku kesempatan untuk menyembah-Mu lewat sholat. Aku bersyukur, ya Allah. Terima kasih. Ya, terima kasih memberi kekuatan kepadaku untuk masih sholat, untuk memaksimalkan sholat-sholat sunnah. Alhamdulillah, ya Allah. Namun ya Allah, sampai sekarang aku belum bisa merasakan nikmatnya ibadah lewat harta. Okay? Anugerahkan kepadaku ya Allah kemampuan untuk berzakat walaupun hanya 25 juta saja ya Allah selama hidup untuk berzakat ya Allah. Jadi untuk ibadah tuh minta zakat 25 juta, zakat kan 2,5%. Berarti kalau minta 25 juta minta 1 miliar kan? Bisa gitu nggak? Zakat kan 2,5%. Ya kan? Kalau Anda minta zakat 25 juta, artinya Anda minta harta berapa? 1 miliar. Tapi itu kepentingan ibadah. Biasanya cepat kalau begitu. Kalau nggak percaya praktekin aja. Tapi untuk ibadah, tapi harus konsisten. Dan itu akan diikat jadi perjanjian. Kalau nggak dikerjakan bermasalah. Akan ditanya tuh dari mana dapatnya tuh, kemana dikeluarkan. Dapatnya halal, dikeluarkan yang melanggar komitmen jadi bermasalah. Ya, katanya buat zakat mal. Kok jadi ke mall? Ya masalah tuh. Ya. Jelas ya? Jadi arahan itu sempurna sekali. Jadi minta nama dengan nama Razak. Itu mempercepat pengabulan doa. Ya. Saya ambil contoh lagi misalnya. Kalau situasinya kita dihadapkan pada situasi yang serba mustahil. Ya, dalam pandangan manusia. Ini udah nggak mungkin, udah nggak bisa dan sebagainya. Maka cari nama Allah di Al-Asmaul Husna yang sifatnya memberi tanpa batas. Yang nggak punya batasan kemustahilan. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Apa diantaranya misalnya? Wahhab. Memberi tanpa batas. Ini yang digunakan Nabi Zakaria alaihissalam ketika memohon kepada Allah supaya punya keturunan. Karena secara medis dan klinis divonis tidak mungkin punya keturunan. Mohon maaf, sudah sepuh, istrinya divonis menopause dan mandul. Ya kan? Apa yang dikatakan oleh beliau? Direkam di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf standar. Ya. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, perhatikan. Dan di mihrab itulah, mihrabnya Maryam, Nabi Zakaria berdoa bermohon kepada Allah. Qala rabbi habli. Habli itu fi'il amr li talab. Ya, kalimat permintaan yang mendesak kepada Allah, memohon dengan sangat. Ya. Apa yang disebutkan? Rabbi, Rabb sifat rububiyahnya, itu disebut dengan sifat fitrahnya yang berjanji memberikan kebutuhan sepanjang dibutuhkan. Lalu disebutkan hab dari sifat wahab. Habli, memohon, ya Allah, yang Rabbku yang berjanji akan mengabulkan ketika aku berdoa, memberikan kebutuhan ketika aku meminta. Engkau memiliki nama yang indah, pemberi tanpa batas. Mereka mengatakan, aku punya batasan, ya Allah. Mereka mengatakan, istriku terbatas sehingga kami divonis tidak punya keturunan, ya Allah. Maka ketika mereka katakan, kami punya batas, kami memohon kepadamu yang tidak punya batasan. Anugerahkan kami keturunan dari ketetapanmu saja, ya Allah. Sungguh engkau maha mendengar doa kami. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kalau pada yang pemberi tanpa batas dan maha mendengar doa belum terkabul juga, lantas mohon berikan petunjuk kepada kami. Dengan cara apa lagi kami harus memohon? Apa yang terjadi? Cepat, tanpa jeda. Ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Tiba turun malaikat mengabarkan kepada beliau, dikabulkan doanya. Kamu akan punya anak, namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya. Ya, yang bergerak, berkehidupan, yang baik, hidup. Yang mustahil kata manusia lahir dari rahim perempuan yang menopause dan mandul, bayi yang hidup kata Allah enggak ada yang mustahil. Yahya hidup dia. Bergerak. Nih. Jadi cari kesesuaiannya. Cari kesesuaiannya. Kalau Anda memohon, cari yang sesuai. Ya, mohon pengetahuan ya alim, gitu kan? Ya, mohon kesabaran ya sabar. Mohon perlindungan ya jabbar, ya kan? Ya, mohon semua perhatian misalnya ya muhit dan sebagainya. Terus kita minta 99 itu sesuai dengan kebutuhan kita, itu indahnya. Dan akumulasi dari ini semua kita bawa dalam salat.
Makanya para nabi itu minta dalam sholat. Nama-nama ini yang terbaik itu dihadirkan dalam sholat. Ada nanti cara-caranya. Ada yang sudah nggak bisa dirubah-rubah, gitu kan? Nggak bisa dirubah-rubah. Seperti itu kita bacaannya. Bacaan sujud, ruku nggak usah dirubah lagi. Ada bacaan-bacaan tertentu yang diajarkan Nabi dalam sujud perpanjang. Apa yang dibaca dalam panjang itu? Ada yang kita bisa hadirkan dalam hati, nggak perlu diungkapkan. Ada. Nanti fikihnya masuk saat masuk ke bab yang kedua di syariat, ya. Bab syariat itu kan nanti rukun Islam kan masuk bab syariat. Pertama akidah kan? Ya kan? Kalimat tauhid la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, ini kita bahas. Setelah itu kan salat, setelah salat zakat, setelah zakat puasa, setelah puasa haji. Itu yang pokok keislaman kita. Nah, sekarang kita baru di syahadat. Syahadat cabangnya ada 6. Iman ini baru bahas kita 1, masih ada 5. Jadi sabar. Ya, sabar. Masih panjang kita insyaallah. Mudah-mudahan sampai kiamat kurang 2 hari masih bisa kita bahas. Kalau masih ada umur ya. Nah, insyaallah kalau saya pun ya meninggal misalnya nanti insyaallah murid-murid saya yang belajar yang serius ya. Ada yang di Madinah, di Ummul Qura, di Al-Azhar, nanti kalian pulang-pulang tuh gantikan tuh. Ini sudah kita jadikan wakaf nih untuk umat Islam. Saya tidak memiliki ya. Ini media sampai papan tulis apa ini bukan punya saya nih. Walaupun orang hibahkan misalnya untuk saya, biasanya saya jadikan untuk umat. Pasangin, tapi dikelola oleh Quantum Akhyar Institute. Akhyar itu percepatan jadi baik gitu kan. Kita pengen semua orang baik, karena baik, soleh itu hak semua kita. Tinggal kita kewajiban bersinergi untuk membimbing kita jadi baik. Ya, jadi mudah-mudahan ketika meninggal ya, saya bisa katakan, ya Allah saya sudah sampaikan. Ya, semua alat juga saya gunakan, saya wariskan kembali, Kau Maha Tahu. Saya mengajar demikian, saya nulis sendiri, saya ngapus sendiri, saya sampaikan sendiri, gitu kan? Jika dengan semua itu ada hambamu yang belum yakin, ya saya memohon ya Allah mereka tetap hambamu. Ya kan? Nah, dan kita saling mendoakan untuk itu. Nah, ini teman-teman sekalian. Ya, jadi ini rahasianya. Ketika kita belajar Al-Asmaul Husna, makanya nanti Al-Asmaul Husna itu sangat dasar. Ya, saya ini belajar kitab ini Al-Aqaid Al-Islamiyah, teman-teman sekalian. Di Tripoli ya, di Libya ini salah satunya. Ini pertama belajar nih. Ya. Dulu pengajarnya Dr. Hadi Nuwaisiri Ahmad. Ya, musajil kuliah Dr. Hadi Nuwaisiri Ahmad. Ya, ini sangat luar biasa tuh. Ya, khutbah juga yang kalau dia khutbah itu tersentuh gitu suara orang-orang dan sebagainya. Nah, ini cara mengajarnya yang pertama kali ya, setelah diterangkan ini semua, nah, kita menghafal itu Al-Asmaul Husna dengan hadis-hadisnya. Ini ada hadisnya nih. Jadi kalau kita belajar di kitab ini nanti disebutkan juga hadisnya, kelompoknya apa, manfaatnya apa. Nanti kita akan lihat di antara Al-Asmaul Husna itu nama-nama apa yang paling cepat ketika kita memohon langsung dikabulkan. Ada. Itu ada hadis-hadisnya. Kita akan pelajari ke sana. Ya. Saya kalau menjawab ujian soal akidah itu, kita masuk bab akidah nih. Kita ujian, soalnya nggak banyak, paling-paling 3. Tapi sebelum menjawab soal itu, wajib bagi kami menuliskan Al-Asmaul Husna 99 dengan maknanya, dengan dalil hadisnya. Jawab dulu itu tuh. Al-Asmaul Husna, Allah kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu maknanya apa? Ini apa-apa. Setelah itu selesai, hadisnya apa? Ini di Al-Asmaul Husna itu dibagi nanti. Ada yang terkait dengan ketuhanan, aspeknya apa nih? Ada yang terkait dengan perhatian rububiyah dan sebagainya. Ada sifatnya dan ada permohonan. Hadisnya apa? Dibagi 4 kelompok bagian. Hadisnya tampilkan. Setelah jawab itu, baru boleh jawab pertanyaan 3 itu. Pertanyaannya mungkin yang 3 itu cuma 1 lembar gitu. Ya. Tapi yang Asmaul Husna dengan hadis apa itu bisa 9 lembar sendiri. Jadi kalau 1 mata kuliah itu selesai, ini teman-teman sekalian, itu bengkak nih tangan saya. Itu hampir mirip jempol kalau udah mata kuliah itu tuh. Selesai begini. Jadi perjuangan saya untuk dapatkan dan mengajar Anda sampai ini bengkak kayak jempol. Anda sekarang tinggal dengar aja. Terus Anda nggak mau ngamalin juga gitu kan, dengan cara apa lagi saya mesti mengajar. Ya. Jadi ini ada sesuatu yang sangat indah kalau kita praktekkan, tuh luar biasa. Saya beri contoh misalnya kan. Nanti di sini akan disampaikan satu hadis, teman-teman sekalian. Yang kalau kita bacakan itu, kalau kita ketahui, atau saya bacakan lah dari hafalan saja, ya. Jadi satu kali Nabi SAW, teman-teman sekalian, itu mendengar salah seorang dari sahabatnya. Saya kisahkan latar belakangnya. Di sini nggak disebutkan latar belakangnya. Kalau kita cari di kitab lain kita akan temukan. Jadi Nabi SAW sedang mendengar salah seorang sahabat berdoa kepada Allah. Ya, apa yang dia katakan? Perhatikan, dia menyebutkan puncak Al-Asmaul Husna yang terkait dengan aspek yang pertama, ketauhidan. Jadi Al-Asmaul Husna itu dibagi-bagi nanti. Ada aspek yang tauhid, ilahiyat, kan? Ada rububiyat dan sebagainya. Nanti kita akan petakan itu. Dia sebut minta kepada Allah dengan aspek yang tertinggi, yang tauhid, yang terkumpul di surat Al-Ikhlas. Ya, apa yang dia katakan? Perhatikan kalimatnya. Dia memohon kepada Allah. Allahumma yal ahadis samad. Yalladzi lam yalid wa lam yulad
wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfirali. Tadi kan kalimatnya. Allahumma yal ahadus samad, yalladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfirali. Ya Allah, aku memohon dengan puncak namamu yang tertinggi. Yal ahad, yas samad. Kan as-samad juga termasuk al-asmaul husna. Ya kan? Ya Allah, aku memohon dengan puncak namamu yang tertinggi. Allah, aku sekarang punya persoalan, aku akan gantungkan kepadamu seluruhnya. Wah, itu paling gampang tuh. Di semua persoalan kita digantungkan kepada Allah. Allah Maha tahu apa aja masalah kita tuh. Jadi bahasa paling gampangnya gini, saya punya banyak masalah ya Allah, saya ingin diselesaikan. Dan Kau Maha tahu masalah saya apa saja. Masalah kesehatan, masalah harta, masalah apa. Kan kita ini banyak masalah kan? Ya kan? Persoalan hidup kita banyak persoalan. Kita gantungkan kepada Allah. Dia cari kalimat ini pintar sekali. Rumus ekonomi dipakai nih. Ya, dengan modal yang sedikit, keuntungan yang paling banyak gitu kan. Dia mohon kepada Allah dengan namanya tuh puncak. Ya Allah ya Samad, saya gantungkan semua. Ya, semua kebutuhan hidup saya. Ya Allah ya Ahad, hanya kepadamu. Tuhan yang Esa, aku berkomitmen menuhankan Engkau, menepikan yang lain dan menghambakan diriku kepadamu ya Allah. As-Samad, semua aku gantungkan sekarang kepadamu. Yalladzi lam yalid wa lam yulad, aku bersaksi ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, tidak ada Tuhan yang diperanakan yang beranak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, enggak ada syarikat bagimu. Sangat mudah bagimu mengabulkan doaku tanpa harus meminta kepada yang lain, tanpa harus kompromi dengan yang lain. Engkau Tuhan yang Esa. Anda bayangkan, semua dimunculkan tuh, semua kekuatan yang terhubung dengan Allah. Aku cuma minta ya Allah, Allahumma inni as'aluka an taghfirali. Aku cuma mohon ampuni aku ya Allah. Wah, ini fakih nih orang nih. Karena ampunan itu kalau sudah diberikan, cinta datang. Kalau cinta datang, nggak minta pun dikasih. Bapak ibu itu mencintai anak. Saking cintanya, anak nggak minta dibeliin sepeda. Anak nggak minta dibeliin baju baru. Itu cinta itu namanya. Ada perhatian yang sangat dalam. Allah cinta kepada hamba, apalagi ibu punya rahim. Allah punya sifatnya. Anda aja yang diberikan kecil begitu, perhatian begitu dalam. Sampai disayang-sayang, miring kanan, miring kiri, sulit, ya kan? Berani kemudian berkorban dengan kalian. Agar apa? Agar memberikan cinta kepada yang dikandung. Makanya dalam salah satu akhlak ini agak dalam ya, agak di ilmu hikmah itu salah satunya kenapa bayi menangis ketika lahir bukan hanya sekedar menunjukkan tanda kehidupan. Ini di ilmu hikmah ya, bacanya agak dalam, bukan referensi buku-buku biasa. Bukan sekedar dia menghadirkan tanda kehidupan dengan menangis secara fisikal, tidak, tapi dia juga memohon untuk mendapatkan kenikmatan yang sama, kenyamanan seperti dia berada dalam rahimnya. Ya, dalam rahim ibundanya. Allah tuh sifatnya rahim, memberikan perhatiannya sangat dalam, cintanya tinggi. Makanya orang ingin mendapatkan cinta Allah, salah satu jalannya apa? Kalau tidak mengikuti petunjuk Rasulullah, dia rajin beristighfar. Itu di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini cinta pada Allah itu diikat dengan dua bagian. Cinta itu di tengah-tengah nih. Sini ikuti petunjuk Rasulullah, fattabi'uni, sini wa yaghfir lakum dzunubakum. Banyak istighfar, mengampuni dosa. Jadi orang ini pengen minta kepada Allah ampuni dosanya. Kalau sudah diampuni dosa, cinta itu lahir. Kalau sudah cinta lahir, apapun selesai masalah. Udah, tuntas. Selesai masalah. Ya, coba silahkan cek deh. Persoalan itu tuntas, selesai. Sudah. Nah, tapi yang menarik apa? Komennya. Ya, komennya. Dan komen itu nggak mungkin muncul. Ya, yang positif ya. Komen positif nggak mungkin muncul kecuali ada like sebelumnya. Ya, makanya ada like, komen, dan share kan. Nanti di-share kepada kita. Sekarang tugas saya men-share. Ya, Nabi menyukai itu. Like. Kemudian dikomen oleh Nabi. Ara'aita bima da'ut? Kamu sadar nggak tadi itu kamu berdoa itu nyebutnya apa? Ya, kamu dengan apa tadi berdoa? Sadar nggak kamu minta itu dengan apa? Apa jawab orang ini? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang maha mengetahui. Kata Nabi, laqad da'auta. Ya. Bismillahil a'zam. Sungguh engkau telah memohon kepada Allah dengan namanya yang paling tinggi, yang paling agung. Ya. Wa idza du'iya biha ajaba wa idza su'ila biha a'ta. Yang kalau engkau berdoa dengannya, doamu akan dikabulkan, dan kalau engkau meminta, pasti akan diberikan. Nah, jadi fikih al-asmaul husna itu kalau benar kita gunakan, itu dijawab, diberikan jalan kemudahan. Itu level orang biasa. Nabi Zakaria memohon yang mustahil dikasih oleh Allah. Jadi ini bukan main-main, bukan sembarangan. Nah, kapan al-asmaul husna itu berfungsi? Ketika kita mohonkan, baik dalam sholat puncak, ya tiap hari kita minta 17 kali. Kita mohonkan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan setelah itu kita mohon kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Sujud ruku kita minta. Berapa yang dijawab?
Apakah setiap orang yang menyampaikan ini akan dijawab? Belum tentu. Kalau dia tidak bacakan itu dengan iman. Nah, karena itu saya baru berikan pengantar seperti ini, nanti kita akan turunkan kepada fikih ibadah untuk prakteknya saat masuk kepada gambarannya. Jadi pelajaran yang kita dapatkan di pertemuan hari ini adalah ketika kita sudah meyakini Allah sepenuhnya sebagai Tuhan, menepikan yang lainnya, berjanji untuk menyembahnya, maka kita harus optimalkan cara berinteraksi dengan Allah dalam konteks penyembahan kita kepadanya dengan memaksimalkan petunjuk Allah melalui al-asma'ul husna yang menunjuk kepada nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Ya, nanti yang selanjutnya kita akan coba petakan dari nama-nama ini, ya, arahnya kemana, bagaimana cara memintanya, seperti apa menggunakannya, dan menerapkan itu dalam tanda bacaan semesta. Karena nanti kalau kita lihat alam dan sebagainya, al-asmaul husna itu kalau sudah jadi cahaya dalam diri kita akan membimbing kita untuk mendekat kepada Allah. Ini yang dimaksudkan di Quran surah Fusilat, surah 41, ayat 53 itu. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Surah Fusilat, surah 41, ayat 53. Kami akan tampakkan tanda-tanda kebesaran kami, ya kan, di alam semesta, bahkan pada diri mereka sendiri, diri manusia. Kita sendiri itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai mereka menyadari bahwa semua yang disampaikan dalam Al-Quran itu adalah hak, kebenaran yang mutlak, absolut. Ya kan? Nanti ada tanda lagi di alam semesta. Quran surah ketiga Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Nah, sampai kita masuk ke dalam predikat ulul albab. Jadi ada ulul absar, ulul nuha, ulul ilmi, ulul albab. Ulul albab itu kalau sudah melihat sesuatu ingatnya Allah. Nah, jadi kalau kita sudah belajar benar al-asmaul husna ini, melekat jadi cahaya dalam diri kita, jadilah pribadi ulul albab. Jadi melihat apapun dekat kita dengan Allah, langsung kita panggil nama Allah itu, Allah, Ya Rahman, Ya Malik, Ya Quddus, ya, Masya Allah. Itu melekat. Jadi bukan sekedar hafalan. Bukan sekedar hafalan. Ada makna di dalamnya. Kemudian di lautan juga begitu, ada ayatnya lagi. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Itu kan? Wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr. Ya bima yanfa'un nas. Dan sungguh di antara penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, dan kapal-kapal yang berlayar di lautan. Ya kan? Nah, itu semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, disebutnya ayat. Ya, tanda yang mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di daratan ada tanda, di lautan ada tanda, sesuai profesi apapun. Anda sedang offshore di minyak misalnya kan, ke lautan, nanti ketemu di surat At-Tur, wal bahril masjur, ya kan? Dan di antara lautan itu ada yang berpotensi mengandung api, ya, api bisa dicek. Tadi kan kandungannya ada minyak di dalamnya. Ya, Anda yang berprofesi sebagai misalnya geologis atau penambang batu bara dan sebagainya, nanti Anda bisa lihat lagi di surat Fatir ayat 27, ya. Anda bisa lihat bagaimana penampakan gunung-gunung yang bidun, judadun, yang ada kelihatan. Ada yang putih kandungannya apa, kemudian ada yang kehijau-hijauan kandungannya apa, ada yang keemas-emasan kandungannya apa, dan sebagainya. Orang tua kita bijak mengatakan di gunung kencana, kencana itu kan emas, dan sebagainya. Tapi Quran memberikan isyarat-isyarat, ada itu ilmunya. Ada ilmunya. Di biologi misalnya, ketika Anda baca Quran surah kedua-dua ayat yang kelima, Anda lihat bagaimana proses di dalam tubuh manusia itu. Yang SPOG itu kalau ayatnya hafal ini, sudah. Begitu melihat, praktek, mengecek kehamilan seseorang dan sebagainya, itu sudah yang keluar itu Allah, zikir yang keluar. Karena pembuktian dari ayat-ayat Quran. Benar nyata adanya pada diri kita sendiri. Dibuktikan semua. Itulah bagaimana menyinergikan antara pembelajaran, akidah, tauhid, asmaul husna, dan praktek kehidupan. Jadi kita sampai di sini dulu, teman-teman sekalian. Nanti pembahasan berikutnya adalah tentang klasifikasi asmaul husna dan prakteknya dalam kehidupan. Ini diklasifikasikan kepada berapa bagian sehingga mudah menggunakannya, ya. Dan harus paham, ya. Misalnya kita minta sabar, sabar itu pasangannya ujian, pasangannya masalah. Jadi kalau Anda minta semakin sabar, minta banyak masalah. Jadi harus mengerti itu caranya bagaimana mintanya. Jadi pasangannya seperti apa, ya, sehingga pas dipraktekannya, ya. Bukan bermaksud mengajarkan, ya, hanya menerangkan kembali apa yang guru kami sampaikan, dan itu efektif gitu karena sesuai dengan petunjuk yang telah dikaji. Kita akan bahas kembali lanjutan dari ini. Setelah itu kita bahas, kemudian masuk ke madzahir wujudillahi fil kaun, ya, membaca tanda terang benderang tentang keesaan Allah di alam semesta sehingga menghadirkan kekuatan iman pada diri kita dan selalu mendekat kepada Allah. Nanti tuntas itu pembahasannya, bukan tuntas rukun iman yang pertama. Ya, setelah itu baru kita kenali malaikat apa saja, tugasnya apa saja, dan sebagainya. Harus kenal malaikat, kalau nggak kenal repot nanti. Ya, bagaimana pandang? Dan ini lawannya setan, baru masuk fikih setan dan sebagainya. Apakah selesai rukun iman? Belum, itu baru yang kedua. Nanti kita yang pertama aja butuh 7 pertemuan nih, ya, sampai sekarang. Nanti ke-8 hari Senin,
Ya, kan besok ujian dulu, besok pengayaan ya. Besok pengayaan. Jadi besok nanti tanya jawab. Seperti biasa saya bertanya, Anda menjawab. Ya, jadi disiapkan baik-baik. Nanti Jumat, Sabtu, Ahad saya berikan soal, Anda mengisi dulu ya. Untuk mengisi itu nanti supaya mengecek keberhasilan dari pemahaman yang sempurna. Bagi teman-teman yang terhubung live di YouTube pada saat ini, yang belum masuk dalam sistem Mira, yang masih banyak bertanya, boleh silahkan. Ya, ini terbuka semua, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Apakah harus warga negara Indonesia? Tidak, boleh silahkan. Ya, yang mau bergabung misalnya dari Malaysia, warga negara Malaysia boleh. Yang dari Inggris misalnya dari mana boleh. Saya kemarin ada lihat itu, ada yang bereaksi video kita juga dari Inggris itu ya. Ada siapa namanya Aisyah atau siapa itu? Ya, itu sudah fasih bahasa Indonesia juga itu. Ya, dari luar juga boleh teman-teman di New Zealand, dari yang cabang kita di ATC Learning Center juga ada 19 negara. Silahkan kalau ingin jadi Santi Mira bergabung di sini. Nanti kita ada edisi kok dalam bahasa Inggris ada, dalam bahasa Arab ada. Ya, kapan nanti kalau sudah agak matang, pemahaman bagus, ini kita bawa ya sama-sama. Jadi sekarang belajar ya. Saya juga belajar ini. Ya, saya belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang saya belajar. Bahasa Jerman saya belajar. Jadi pelan-pelan kita belajar supaya nanti dakwahnya semakin mudah diterima, mudah berinteraksi. Ya. Demikian teman-teman sekalian. Bonjour. Ohayo gozaimasu. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimashita. Moga kita bertemu di lain kesempatan. Saya belajar. Komasafa, ya savabe, ya komastaka, mabuti, apalagi misalnya bahasa Bangladesh misalnya, apalagi baluasi. Ya, ada kita pelan-pelan ya, sedikit-sedikit ya supaya apa namanya bisa berinteraksi dengan baik. Terima kasih atas perhatian untuk hari ini. Semoga Allah meridai kita semua, memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Insya Allah, apa-apa yang telah kita pelajari seperti biasa ini akan dipotret, di-scan, ditampilkan, dan Anda bisa download dari situ. Buku-buku juga sama, kalau sudah masuk bab yang lain kita scankan, kita tunjukkan referensinya kepada teman-teman sehingga kita memiliki referensi yang jelas dengan itu semua. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan menepikan segala hal yang bisa mengotori keimanan dan keilmuan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang saya sampaikan setelah kami infokan tentang perkembangan pesantren kemarin di pembangunan cukup beragam dan bisa dikatakan banyak yang tanya, yang telepon dan sebagainya. Telepon lewat Akhir Center ya, sudah diberikan kontaknya. Lihat di video itu ada kontaknya Akhir Center, lihat ketentuannya. Ada ketentuan sangat terbuka bagi siapapun, tapi ada syarat-syarat yang berlaku di situ. Ya, ini memang kami siapkan untuk mencetak ulama saja. Kalau sekolah udah banyak, kalau mau jadi ulama silahkan. Tapi tahapnya nanti ada dari TK, ya, TK-nya dari KB, PAUD KB, kemudian TK, TKA, TKB, nanti baru ke SD. Ya, dari SD itu nanti kualifikasi lagi masuk ke pesantren. Nah, di pesantren itu sudah nggak ada pelajaran-pelajaran yang terkait dengan tidak ada hubungan dengan keulamaan. Jadi semua akan dicetak ulama. Kalau yang lain-lain mungkin banyak di tempat-tempat lain. Ya, mau belajar umum ini, umum itu, nggak. Di sini ulama saja. Produk di kami khusus untuk ulama. Jadi mungkin akan terbatas menerimanya. Dan ini bukan sekolah profit, bukan cari keuntungan. Bahkan kita mencoba untuk menyubsidikan supaya ada hal-hal yang bisa meringankan dalam pembelajaran gitu kan. Sekaligus ya kita berikhtiar untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya S1, S2, S3 kita sekolahkan keluar tuh beasiswa semuanya. Ya, insya Allah. Dan mohon doanya saja. SD sebentar lagi tahun depan itu sudah sempurna bangunannya, tapi sekarang sudah ada kelas 3. Jadi kalau mau masuk ke SD mau langsung nggak ke TK A ataupun TKB, Anda harus punya kualifikasi TK seperti Akhir International Islamic School dulu. Ya, hafal dulu 5 juz, kemudian ada beberapa pembelajaran-pembelajaran, makanya nanti kalau ada waiting list, kan kita terima 40 tuh di SD-nya. Ya, jadi kalau dari TK-nya cuma ada 30 yang lanjut ke SD, maka ada 10 kuota. 10 ini yang baru dibuka. Yang dibuka ini kualifikasinya harus sama dengan TK kita, makanya daftarnya sebelum 6 bulan masuk. Nanti kalau diterima ada bimbingan selama 6 bulan supaya levelnya sama dengan TK kita. Jadi saat masuk ke SD itu pembelajarannya bisa langsung berjalan. Itu yang berlaku di kita sekarang ini, ya. Jadi nanti setelah lulus SD-nya 30 juz, kita wisuda di Mekah di Madinah insyaallah, baru masuk ke SMP itu dengan saya langsung belajarnya di satu tempat yang sekarang tengah kita siapkan. Ya, nanti alhamdulillah kita kalau sudah mulai berjalan pembangunan yang tingkat SMP SMA itu boarding. Kalau SD itu nggak boarding, tapi ada mabit, ada beberapa bagian. Tapi kalau sudah di pesantren itu boarding nanti. Tinggal di situ, saya juga bimbing langsung, terbatas ya siswanya. Nah, itu pendidikan keulamaan. Jadi sudah hafal 30 juz, tinggal kita kasih ilmu dan praktek-praktek. Juga nanti disinergikan dengan para masyayikh. Jadi dia belajar kurikulum gabungan. Ya, di Madinah belajar apa, di Ummul Qura apa, di Al-Azhar apa, nanti kita turunkan di pembelajaran di pesantren itu sebagai bekal dasar awalnya.
Ya, itu yang kita ikhtiarkan, semoga Allah meridai sampai akhir kehidupan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman sekalian, hari ini insyaallah malam saya live terhubung dengan Ali Irsyad Surabaya terkait dengan Hari Pahlawan. Kita terangkan bagaimana petunjuk kepahlawanan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan saya juga akan berikan berita yang mengejutkan ya, di kesempatan malam hari nanti. Ya, apa itu Ustadz? Ya nanti malam. Kita lihat ya, ada sesuatu yang mungkin sedikit sesuatu yang jarang kita ketahui, dan bukti fisiknya ada bersama saya, dan sangat luar biasa. Ada pesannya pun sampai kepada saya, dan saya akan bacakan secara langsung dari tokoh besar kita yang menjadi simbol Hari Pahlawan di Indonesia setiap 10 November itu. Bagaimana, seperti apa, ya nanti malam. Semoga Allah berikan waktunya kepada kita. Terima kasih, semoga Allah memaafkan dan menyayangi kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pada guru kita semua, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Semoga ilmu yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kami kembali menghimbau kepada mahasantri yang sudah terdaftar di Mira bisa mengaktifkan akunnya melalui login di website resmi Mira di mira.quantumahiyar.com. Teman-teman bisa merujuk kembali username dan password yang sudah dikirimkan oleh tim admin ke halaman email di inbox. Jika tidak ditemukan, teman-teman bisa merujuk di halaman spam atau junk, yaitu loginnya dengan cara memasukkan email dan juga password sesuai dengan yang sudah didaftarkan di aplikasi UAH Corner. Untuk passwordnya, teman-teman bisa mengawali dengan menggunakan angka kosong, atau jika tidak berhasil bisa menggunakan angka 62 di awalnya. Bagi teman-teman yang ingin tergabung menjadi mahasantri di Mira, kesempatan masih terbuka. Teman-teman bisa masuk ke web yang sama di mira.quantumahiyar.com. Teman-teman tinggal menekan tombol daftar, maka akan diarahkan ke aplikasi UAH Corner. Di situ teman-teman bisa memilih paket buku spesial Mira Institute. Nanti setelah teman-teman terdaftar, sudah berinfak perangkat belajarnya, teman-teman akan dikirimkan username dan password melalui email oleh tim admin Mira. Demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Saya Fadil mewakili tim Mira Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.